Bukankah aku sudah mati? Apakah ini neraka? Aku adalah leluhur keluarga Huang. Sekarang aku wariskan padamu kemampuan melihat tembus, dan kitab pengobatan kuno. Kembalikan rohmu ke tempatnya, kembali ke dunia. Percuma baik padaku. Gak punya duit, gak punya bakat. Ngapain aku sama kamu? Yang aku sukakan, seperti Wang Shao, pria yang kaya dan mampu. Dasar orang jahat, perempuanku, kau berani memaki perempuanku? Hajar, Pukul. Anak berbakti sekali. Kalau nggak tanda tangan, nyawa ibumu akan hilang. aku tanda tangan. Jangan sentuh ibuku. Hei, nak, berani rebut perempuan Wang Shao? Kau cari mati, cepat tanda tangan. Biar nggak buang waktuku. Cepat. Wang Shao. Selesai. Suruh dia berlutut. Baik, Wang Shao, tahan dia. Manis, Lihat istrimu, perhatikan baik-baik. Surat cerai sudah ku tanda tangani. Jangan sentuh ibuku, Wang Yong. Tenang saja, aku akan segera mengantarmu bertemu dengannya. hajar dia, bunuh dia. Bukankah aku sudah mati? Apakah ini neraka? Aku adalah leluhur keluarga Huang. Sekarang aku wariskan padamu kemampuan melihat tembus, dan kitab pengobatan kuno. Kembalikan rohmu ke tempatnya, kembali ke dunia. Bukan mimpi. Lukaku sembuh total. Giok ini ternyata menyembunyikan rahasia. Hei, Kak, cepat ke rumah sakit. Ibu sekarat. Nuanwo. Kamu jaga ibu dulu. Aku segera sampai. Maaf ya, cantik. Aku bisa melihat menembus pakaian melihat ke dalamnya. Inilah kemampuan melihat tembus. Lihat apa? Dasar mesum. Aku tidak sengaja. Kakek Anda menderita penyakit mematikan, jika tidak diobati, hanya bisa hidup 3 hari lagi. Kurang ajar. Berani kau mengutukku? Cepat pergi. Kalau tidak, ku patahkan kakimu. Lagi pula kalian sudah di rumah sakit. Cepat periksa. Kalau tidak, sudah terlambat. Zaman sekarang memang ada segala macam orang. Kakek, jangan hiraukan dia. Direktur Dou sudah bilang, tubuh kakek tidak bermasalah. Ayo. Dokter Liao, saya mohon, selamatkan ibu saya. Ini rumah sakit, bukan lembaga amal. Kalau tidak punya uang, cepat pergi. Jangan cuma numpang tanpa hasil. Tapi kami sudah bayar biaya rawat inap. Bayar rawat inap pun kenapa? Kakakmu telah menyinggung Tuan Wang. Bahkan jika diberi uang, aku tidak akan mengobati. Nuo. Ibu sudah sekarat. Pergi, pergi, pergi. Kalau mau mati, mati. Lepaskan ibuku. Berani kau pukul aku? Bukan hanya ingin memukulmu, aku juga ingin membunuhmu, dokter brengsek yang tidak menghargai nyawa. Ibu, bagaimana keadaanmu? Tidak baik. Ibu, kondisinya parah. Harus segera diobati. Dokter Liao, kumohon, asal kau selamatkan ibuku, kami akan memenuhi apapun. Apapun? Kamu kelihatan cantik. Bagaimana kalau begini? Ikut aku ke kantor untuk bersenang-senang. Asal kau bisa memuaskanku, aku bisa pertimbangkan menyelamatkan ibumu. Nuo, jangan memohon padanya. Aku bisa menyembuhkan ibu. Kakak, benarkah? Kondisinya sudah stabil. Namun, untuk sembuh total, masih perlu akupunktur. Kau bisa menyembuhkan? Kau ini bisa juga pengobatan? Kakak, ini menyangkut nyawa ibu, jangan gegabah. Kapan aku pernah menipumu? Nonik, kau pikirkan baik-baik. Paling setengah jam lagi, ibumu akan mati. Sekarang ikut aku ke kantor. Masih ada waktu. Ayo. Berani kau sentuh adikku lagi? Akan kubunuh kau. Kau berani melawan aku? Hari ini, meskipun kalian berlutut dan menjilat sepatuku, aku tidak akan selamatkan ibumu. Keluar, sekarang. Wah, kalian berdua benar-benar beruntung, masih hidup juga. Kakak ipar, kau kenal Wang Shao? Mohonlah pada Wang Shao, selamatkan ibu. Dia bukan kakak iparmu. Orang jahat ini. Dia tidak pantas. Kakak ipar, kalian,
Huang Yong, adik perempuanmu cukup seksi. Begini saja, suruh adikmu ikut denganku, aku akan lepaskan keluargamu. Kakak apa ini sebenarnya? Kamu dan kakak ipar? Dia bukan iparmu. Mereka memaksaku menandatangani perjanjian cerai dan mencabut selang oksigen ibu. Seluruh rumah sakit ini milik keluargaku. Siapa yang aku ingin mati dia harus mati. Kenapa diam saja? Keluarga miskin ini bikin onar di rumah sakit. Cepat panggil satpam, ya. Kakek, ada apa? Dadaku sesak. Rasanya sulit bernapas. Anda menderita penyakit mematikan. Jika tidak diobati, hanya bisa hidup 3 hari lagi. Ternyata benar apa yang dikatakan anak itu. Cepat cari anak itu. Baik, dia seharusnya masih di rumah sakit. Aku akan segera memberitahu Direktur Dou. Huang Yong, melihat istrimu. Begitu pengertian. Aku memberimu kesempatan terakhir. Entah suruh adikmu ikut denganku. Jangan mimpi, Wang King aku bilang padamu. Urusanku denganmu belum selesai. Hanya karena kamu orang kampung berani melawan Tuan Wang. Orang yang cuma bisa menggonggong SGSZ, Tuan Wang tinggal gerakan jari, bisa menghancurkanmu. Untuk apa bicara dengan dia? Pukul dia. Berhenti. Pak Direktur, kenapa Bapak ke sini? Kalau saya tidak datang, reputasi rumah sakit sudah kamu rusak. Cepat. Kepada Tuan Huang sekeluarga berlutut dan minta maaf. Bapak pasti salah ya, Huang Yong ini. Dia hanya orang biasa. Diam kamu. Berani tidak hormat pada Tuan Huang, berarti tidak hormat pada Nona Ye. Pak Direktur Nona Ye yang Bapak maksud apakah itu? Presiden grup Ye, Yi. Dialah. Ya, Nona Ye itu. Tuan Wang, rumah sakit ini meskipun diinvestasikan oleh keluarga Wang, tetapi kamu telah menyinggung Nona Ye. Saya khawatir kamu juga tidak sanggup menanggungnya, kan? Tidak mungkin, saya menikah dengan orang ini selama 3 tahun SGSZ, dia hanyalah pekerja biasa. Sama sekali tidak mungkin mengenal Nona Ye seseorang dengan level seperti itu. Tidak menyangka kau ternyata dengan keluarga Ye memiliki hubungan. Anggap saja kau beruntung, aku biarkan kau hidup beberapa hari lagi ayo. Keluarga Ye, apakah yang tadi itu? Orang tua yang menderita penyakit parah. Tuan Huang, maaf. Tadi saya tidak tahu siapa Anda. Saya sekarang mohon maaf kepada Anda. Jangan dimasukkan ke hati ya. Enya. Dr. Liao, kamu menyalahgunakan wewenang. Melanggar etika kedokteran kamu dipecat dari rumah sakit. Ayo, buang dia keluar. Tuan Huang, maaf, Anda diperlakukan tidak adil. Silakan cepat, ikut saya ke kediaman keluarga Ye. Pokoknya selamatkan ibuku dulu. Direktur Do, bisa pinjamkan saya 1 set jarum perak? Bisa sih bisa. Tapi ya, Tuan Huang, penyakit ibumu itu harus dioperasi. Tidak apa-apa. Cukup pinjamkan saya jarum perak. Konsekuensi lainnya, saya tanggung sendiri. Baiklah. Sudah, Direktur Do, tolong, uruskan administrasi keluar rumah sakit untuk ibu saya. Luar biasa. Denyut nadi sudah normal. Hebat. Benar-benar ajaib. Tuan Huang, keahlian medis Anda luar biasa. Saya sangat kagum. Nona Ye, benar-benar tidak salah pilih orang. Berkat Nona Ye. Nuo, kamu rawat ibu dulu. Saya pergi ke rumah Ye bersama Direktur Do. Wang Shao, kamu membiarkan orang itu begitu saja. Aku akan menghabisinya. Seperti menginjak semut, sama mudahnya. Tapi sekarang ada hal yang lebih penting. Hal apa? Hei, Mas Zeng. Saya ada kabar. Kakek bertahanlah sedikit lagi. Mereka sudah dalam perjalanan. Menurut Direktur Dou, dia memang ahli medis kelas 1, pasti bisa menyelamatkanmu. Pak Ye, kami dengar kesehatan Anda terganggu. Saya sengaja mengundang tabib Jiang untuk memeriksa Anda. Xiao Zeng, kamu perhatian. Tabib Jiang sangat ahli dalam pengobatan terkenal di seluruh negeri. Bagus sekali kakek bisa diselamatkan. Cepat tolong tabib Jiang periksa kakek saya. Tunggu. Yi membiarkan tabib Jiang merawat bisa. Tapi saya punya syarat. Baik apapun aku akan setuju. Syarat saya sangat sederhana. Kamu menikah denganku. Selamatkan kakekku dulu, pernikahan antara keluarga kita. Bicarakan nanti.
Baiklah. Jika kamu merasa keberatan, maka saya dan Tabib Jiang akan pergi dulu. Berhenti. Kamu mengancamku? Nona Ye, seluruh Binceng tahu perasaan Tuan Zeng padamu. Kenapa kamu harus menolak? Betul, Nona Ye, dari segi penampilan maupun latar belakang seluruh Binhai, hanya Tuan Zeng yang pantas untukmu. Selain syarat ini, yang lainnya bisa dibicarakan. Yi, kau pikir, dengan kekuatan keluarga Zeng, apa aku kekurangan yang lain? Jadi kamu memanfaatkan keadaan? Penyakit Pak Ye hanya Tabib Jiang yang bisa menyembuhkan. Kau sudah pikirkan matang? Kau? Siapa bilang hanya dia yang bisa menyembuhkan Pak Ye? Siapa bilang hanya dia yang bisa mengobati kakek Ye? Kamu benar-benar berani datang ya? Kamu sebaiknya bersikap sopan. Tuan Huang adalah tamu yang saya undang untuk mengobati kakek. Nona Ye. Anak ini, dia hanyalah seorang, kamu jangan sekali-kali tertipu olehnya. Dia sama sekali tidak bisa mengobati. Ibunya sekarang masih di rumah sakit. Sekarang jatuh sampai biaya operasi pun tidak mampu membayar. Meskipun dia sedikit bisa ilmu pengobatan, dia masih muda. Seberapa pintarkah dia? Yi, kamu yakin ingin mempertaruhkan nyawa kakekmu? Huang Yong, aku tanya kamu, penyakit kakekku, seberapa yakin kamu bisa menyembuhkannya? Hanya 10% keyakinan, kamu berani datang? Bukan 10%, tapi 100%. Selama kakek Ye belum meninggal, aku jamin bisa menyembuhkannya. Anak sombong, berani di depan dukun terkenal ini. Omong besar tanpa malu. Dr. Jiang, pengalaman Huang Yong memang tidak sebanyak Anda, tapi keterampilan medisnya sangat tinggi. Hal ini bisa saya buktikan. Kamu bahkan tidak bisa mendeteksi penyakit mematikan kakek Ye. Apa yang bisa kamu buktikan? Kamu, Diam semuanya. Kakek, bagaimana pendapatmu? Dr. Jiang, adalah tokoh terkemuka di dunia medis. Biarkan dia memeriksaku dulu. Tolong Dokter Jiang obati kakekku. Sudah disepakati ya, jika Dr. Jiang berhasil menyembuhkan kakekmu, maka Maaf, Tuan Huang jadi repot. Tidak apa-apa. Apa kamu tidak mengerti perkataan? Nona Ye menyuruhmu pergi? Kalau kamu memang hebat, sembuhkan dulu ibumu. anak muda, kamu menipu, sampai ketunanganku, beraninya kamu. Tuan Zeng, keahlian medis Tuan Huang memang hebat. Saya melihatnya sendiri. Dasar pengkhianat. Panggil orang. Lemparkan dua orang ini keluar. Semua diam. Berhenti. Jika jarum ini kau tusukkan, kakek Ye pasti akan muntah darah di tempat. Tidak akan bertahan 1 jam. Kamu tidak tahu apa-apa. Berani meragukan diriku. Kakek, bagaimana perasaanmu? Sudah. Saya merasa baik. Tidak apa-apa lagi. Pantas saja, Tabib Jiang. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Berkat Tabib Jiang di sini, kalau tidak, Nona Ye sudah ditipu oleh anak ini. Menipu uang sedikit tidak masalah, tapi jika sampah ini membuat kakek Ye celaka, itu akan menjadi masalah besar. Anak muda, cepat pergi, cari mati. Lebih baik kamu pergi. Kamu orang kecil, 3 keluarga ini tidak bisa kau lawan. 5. 5 apaan? Kamu seperti orang tolol. 4. Apa maksudnya hitung mundur? Tuan Huang, apa maksudmu? Kakek Ye sudah sembuh. Pergi. Kamu dokter gadungan. Masih mengaku sebagai tabib hebat. Apa hebatnya kamu? Kamu berani maju? Pergi. Kakek, ternyata Huang Yong benar. Jiang Senyi, ada apa ini? Cepat minggir. Minta tolong pada Huang Senyi, menyembuhkan kakekku. Tenang. Ada aku di sini. Aku jamin kakekmu selamat. Tiga 13 jarum gerbang hantu. Kamu? Bagaimana kamu bisa menguasai ini? Teknik jarum ajaib yang sudah lama hilang. Dokter gadungan sepertimu. Berani mengaku sebagai dokter hebat. Aku bisa melakukan teknik ini. Apa yang aneh? 13 jarum apa? Aku tidak percaya kamu bisa menyembuhkannya. Kakek, Tenang. Nyawa Pak Ye terselamatkan. Masih berani membual? Jiang Shenyi, periksa saja.
Huang Yong, ya? Aku ingat kamu. Tunggu saja. Tidak baik. Keluarga Ye sangat kuat. Zheng Zongyuan pendendam. Huang Yong mungkin dalam bahaya. Aku berjanji pada Huang Yong. Kalau dia bisa menyelamatkan kakekku, aku akan menikah dengannya. Apa katamu? Aku bilang, mulai hari ini, Huang Yong adalah milikku, Ye Yi, tunanganku. Siapapun yang Berani-beraninya kau menyentuh wanitaku? Dalam 3 hari kau akan mati. Ayo pergi. Kurang ajar. Kau sudah tamat. penyakit kakekku benar-benar sembuh. Tenang saja. Kakek Ye untuk sementara tidak mengancam jiwa. Sementara, Beri saya setengah bulan. Saya jamin bisa menyembuhkan kakek Ye sepenuhnya. di kartu ini ada 10 juta. Terima kasih banyak, Tuan Huang Yong. Hari ini Anda berbaik hati membantu menyelamatkan kakekku. Jika Anda bisa menyembuhkan kakekku, saya akan memberi hadiah besar. Tidak perlu. Kamu sudah banyak membantuku. Jika bukan karena kamu, ibuku mungkin. Hanya 10 juta, bagi saya, itu bukan apa-apa. Apalagi kamu butuh uang. Terima kasih, Nona Ye. Bu, Kak tidak menyuruh kita menunggunya di rumah sakit? Sudah sembuh, masih di rumah sakit. Untuk apa menghabiskan uang percuma, lebih nyaman di rumah? Kalian berdua kok ada di sini? Orang itu, Huang Yong, benar-benar memberi kalian kunci. Sepertinya putriku memilih bercerai dengannya, itu benar ibu. Kamu, apa yang kamu katakan tentang perceraian? Huang Yong, si imut itu dikhianati oleh kakakku. Tidak tahu muka. Jangan banyak omong keluar sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan aku tidak sopan. Ibu, bisakah tunggu anakku dan Pengsu kembali? Kita satu keluarga, bicara baik-baik ya. Siapa yang sekeluarga denganmu? Orang desa dari kampung, apa hakmu mengaku saudara denganku? Rumah ini dibeli orang tuaku dengan uang tabungan pensiun. Bahkan jika kakakku bercerai seharusnya kalian yang pindah. Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara di sini? Kalian sekeluarga orang desa. Harusnya kembali ke desa bawa kotoran, mimpi tinggal di kota mimpi. Kamu, kenapa kalian memukul? Aku akan telepon anakku sekarang. Mau tanya? Keluar sana tanya. Ah, jangan kotori lantai rumahku. Dasar tua bangka ini. Uang ganti HP-mu. Kamu, ambil dan pergi. Jangan keterlaluan. Apa kalian manusia? Seperti anjing kehilangan rumah. Hei, Hei, Nuan Wo. Hasil pemeriksaan ibu kita sudah keluar belum? Kak, ibu tidak apa-apa. Sekarang kami di rumahmu. Huang Yong, aku kasih waktu 1 menit. Suruh mereka berdua pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Aku tidak akan segan pengning keluargamu. Jangan terlalu keterlaluan. Keterlaluan? Berani kau sentuh ibuku? Kau bisa apa? Aku mau kau mati celaka. Kak, cepat pulang. Nuan Wo. Bu, Kamu bawa ibu pergi dulu. Aku sampai rumah dalam 5 menit. ada masalah di rumah. Mantan istriku berani sentuh ibuku. Aku mau mereka mati celaka. Lihat baik-baik. Hitam di atas putih. Tertulis jelas. Anakmu, Huang Yong, pergi dengan tangan kosong. Betul. Kakakku sudah memberikan rumah ini kepadaku. Sebagai rumah pernikahan. tidak mungkin. Kakakku pasti dipaksa. Rumah ini dibeli orang tuaku dengan tabungan seumur hidup. Tak akan kuberikan gratis pada kalian. Kalian orang miskin. Pantas tinggal di rumah sebagus ini? Buang-buang waktu bicara dengan mereka. Aku akan telepon satpam. Usir mereka. Bu, kamu tidak apa-apa? Cepat bangun. Huang Yong, kamu bocah manis. Berani kembali ya? Berani menyentuh ibuku. Nah, sudahlah, kita tidak bisa melawan mereka. Bu, tenang saja. Mulai sekarang, aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Aku tidak hanya pukul ibumu. Hari ini aku pukul kamu juga. Siapa berani sentuh dia? Wah, Huang Yong, tidak kusangka. Kamu kenal cewek secantik ini. Jaga mulutmu. Aduh, cewek ini ternyata pedas. Kamu siapa? Tahu aku siapa? Berani pukul aku? Aku peduli siapa kamu. Pukul sampai mati. Aku salah. Jangan pukul lagi. Bu, cepat telepon kakakku. Telepon, Bu. Kalian berani pukul anakku. Tunggu saja.
Dasar perempuan. Berani menyentuh keluarga Tuan Huang, ini akibatnya. Aku akan lapor kalian karena masuk rumah tanpa izin. Kalian berbuat kejahatan. Nona Ye, jangan pukul lagi. Kalau terus, akan ada yang mati. Berhenti. Demi keluarga Tuan Huang hari ini saya ampuni kalian. Tapi lain kali, tidak akan semudah ini. Cepat pergi. Bu, lebih baik mundur. Ayo kita pergi. Kalian tunggu saja. Anakku pasti tidak akan memaafkan kalian. Tunggu saja. Huang Yong demi keamanan suruh tante, dan mereka menginap di hotel dulu. Anakku, kenapa kau bercerai dengan Peng Shu? Bu, kau dan Nona pergi ke hotel dulu. Urusan lainnya. Setelah selesai urusan, saya jelaskan. Jaga keamanan mereka. Siap. Huang Yong, ayo, jangan buat Tuan Qin menunggu lama. Itu Tuan Qin. Bahan obat langka yang kau bicarakan teratai salju Tianshan. Di seluruh kota Binhai, hanya dia yang punya satu. Bos, bahan ini saya ambil. Tunggu dulu. Bos, saya ambil bahan ini. Tunggu dulu. Oh, Nona Ye, Anda sudah tiba. Ini adalah... Orang yang saya bicarakan di telepon, Dokter Ajaib Huang. Oh, Dokter Ajaib Huang. Dokter Ajaib Huang. Juga paham tentang batu giok? Sedikit mengerti. Tuan Qin adalah ahli batu giok. Jangan memamerkan keahlian di depan ahlinya. Saya benar-benar bisa membaca batu giok. Bahkan jika Anda bisa, bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Qin? Anak muda, kamu tadi menghalangi saya. Ada petunjuk? Bahan ini tidak murah. Tapi sayang, tidak akan menghasilkan apa-apa. Hehe, kamu menghina saya tidak punya mata. Tidak berani, tidak berani. Bahkan ahli terhebat pun kadang salah perhitungan. Saya tidak bermaksud menyinggung. Hanya peringatan baik. Siapa Tuan Qin? Apa perlu kamu mengingatkan di sini? Nona Ye, bukankah kamu ingin membeli salju pegunungan Tianshan untuk menyelamatkan kakekmu? Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan seperti apa? Mohon petunjuk Tuan Qin. Salju liar pegunungan Tianshan adalah bahan obat yang sangat langka dan mahal. Awalnya saya tidak ingin melepaskannya, tetapi karena Nona Ye memintanya, saya sulit menolak. Begini saja, kita serahkan. Pada takdir, bagaimana? Kita bertaruh pada batu ini. Bertaruh dengannya. Kamu gila? Ini mempertaruhkan nyawa kakekku sebagai lelucon. Tuan Qin, kita bertaruh. Baik, berani. Silakan. Tunggu. Saya juga ingin menambahkan satu syarat taruhan lagi. Katakan, seandainya saya kebetulan menang, mohon, hadiahkan bunga salju alami secara gratis. Hahaha. Aduh, kamu benar-benar keterlaluan ya. Kamu tahu tidak, bunga salju Tianshan itu berapa harganya di pasar? Tentu. Jika saya kalah, kartu ini berisi 10 juta. Anggap saja sebagai persembahan untuk Anda. Baik kamu, anak muda, cukup menarik. Saya bertaruh denganmu. Tuan Qin, jangan sampai Anda tertipu oleh anak muda ini. Dia benar-benar pengecut, apalagi 10 juta, bahkan 10.000 pun dia tidak punya. Hei, bocah berani menipu Tuan Qin, kamu sudah bosan hidup, ya? Xiao Qing, kalian saling kenal? Bukan hanya kenal. Istrinya pun milikku. Ambil dulu bunga saljunya. Nona Ye. Saya lihat apa kamu tertipu oleh Huang Yong? Kalau dia punya sedikit kemampuan. Bagus, aku sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Seberapa besar kemampuannya, aku yang paling tahu. Bocah, kalau kamu berani menipuku, bocah, tahu apa akibatnya? Kartu ini benar-benar berisi 10 juta. Kamu jangan banyak omong besar. Kartu kamu ini benar-benar berisi 10 juta. Aku akan berlutut di depan umum. Kamu sendiri yang bilang. Jangan menyesal. Menyesal? Aku malah ingin menyesal. Dasar orang miskin mampu mengeluarkan 10 juta? Kalau kamu benar-benar punya 10 juta, aku tidak akan sampai bercerai denganmu memilih Wang Shao. Nona Ye, tidak keberatan. Biarkan aku memeriksa uang taruhan.
Kata sandinya adalah 6 digit terakhir nomor kartu. Silakan periksa. Pergi periksa. Bocah, kalau kartu ini tidak berisi 10 juta, aku ingin kamu di depan semua orang merangkak di antara kedua kakiku. Kartu ini tidak ada uangnya. Aku serahkan padamu. Baik, deal. Nona Ye, aku sarankan kamu jangan bergaul dengan sampah. Turun derajat. Kalau kamu ingin belajar tentang judi batu, aku ajarin aja. Kamu belum pantas, Ci. Gak tahu diri. Kamu tidak benar-benar berpikir Huang Yong si pecundang bisa mengeluarkan 10 juta? Tuan Qin, kartu ini tepat berisi 10 juta. Apa? Benar-benar 10 juta? Tidak mungkin dia itu orang miskin. Dari mana dia punya uang? Wang King, ada apa lagi yang ingin kamu katakan? Bocah, berapa banyak minuman yang membuatmu mabuk begini? Kau ingin aku berlutut di depanmu? Pergi main bola. Xiao King, kau anggap aku tidak ada? Tuan Qin, mereka jelas-jelas bersekongkol untuk menjebakku. Terima kekalahan. Berlutut. Baik. Cukup. Sujudlah. Jangan malu-maluin. Kenapa? Bukankah kau terima kekalahan? Sekarang mau ingkar. Sujud itu kau sendiri yang bilang. Sujud. Tuan Qin, bukan aku tidak terima kalah, tapi mereka terlalu keterlaluan. Sujud. Baik. Huang Yong, berani bertaruh lagi? Masih mau sujud? Taruhan apa? Kita bertaruh batu. Siapa yang menghasilkan nilai tertinggi, dialah pemenangnya. Huang Yong tidak perlu bertaruh dengannya. Kebetulan, lihat, apakah bocah ini punya kemampuan sejati? Bocah, bukankah kau mengaku bisa menebak batu? Begini saja, berani tidak kau bertaruh dengan Xiao King? Ayo taruhan. Apa yang tidak berani? Aduh, Huang Yong sudah terprovokasi. Baik. Tuan Qin, tolong menjadi saksi. Jika aku menang, aku tidak hanya ingin kau di depan umum merangkak di bawah selangkanganku, aku juga ingin kau bersujud 3 kali dengan keras, dan panggil aku ayah 3 kali. Kalau kamu kalah gimana? Kalau aku kalah, aku akan mengembalikan dia padamu. Huang Yong, dasar pengecut. Dulu kamu selalu memohon padaku untuk tidur denganmu. Asal kamu menang lawan Wang Shao, aku akan kasih kamu 1 kesempatan. Feng Shu, kamu benar-benar bikin aku mual sekarang. Dasar pengecut. Siapa yang kamu bilang mual? Jangan banyak bicara. Nak, berani bertaruh? Berani dong. Tapi kalau kamu kalah, aku mau ganti taruhannya. Baik, taruhannya apa? Kalau aku menang, kamu harus bayar 10 kali lipat untuk batu giok yang aku buka. Baik. Oke, sepakat. Nak, kamu celaka. Qin Ye, kalau taruhan tadi. Xiao King, matamu tajam ya. Soal teknik bertaruh, dia tidak kalah denganku. Jika kali ini Huang Yong menang, maka kita tidak akan bertaruh lagi. Teratai, salju, Tianshan. Akan kuserahkan dengan kedua tangan. Sungguh. Tapi, jika Huang Yong kalah, maka masalah ini tidak akan kita bahas lagi. Setuju. Kamu begitu percaya sama bocah ini? Benar. Kalau ragu, jangan gunakan. Kalau sudah pakai, jangan ragu. Aku percaya pada Huang Yong. Menarik juga. Ternyata rumor itu benar ya. Anak miskin ini benar-benar tunanganmu. Nak, ini area bahan baku kelas bawah. Kau harus pikir baik-baik. Sudah yakin. Aku akan pilih di sini. Sayang, tetaplah sayang. Aku lihat 10 juta di rekeningmu itu sama sekali bukan milikmu. Kamu tidak mampu beli bahan berkualitas tinggi. Xiao Kei, tumpukan bahan berkualitas rendah, apa bisa dapat barang bagus? Aku akan pilih dari sampah ini. Tetap bisa kalahkan kamu. Jangan sembarangan. Tuan Qin, kita sepakat. Pemikir hebat. Kamu tidak keberatan aku ambil kesayanganmu? Tidak masalah. Bahan baku itu, aku belum bayar. Tentu saja kamu bisa membelinya. Baik. Kalau begitu, Tuan Qin, tidak peduli bahan ini akan menghasilkan giok seperti apa akan kuberikan untuk Bapak? Baik. Nah, aku tunggu hadiahnya. Bawa potong. Tunggu. Aku ingat rumahmu. Pelihara anjing, kan? Ambil kandang anjing ke sini. Nanti aku suruh bocah ini merangkak ke kandang anjing dan menggonggong untukku. Baik, aku ambil sebentar.
Nak, kamu pasti kalah. Sudah dipilih. Ini saja. Batu kecil yang jelek ini, apa yang bisa keluar darinya? Kepalamu ditendang keledai? Itu hanya potongan limbah. Tidak bernilai 100 yuan pun. Sudah kubilang, dia orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa memilih batu? Ternyata hanya mempermalukan diri sendiri. Nona Ye, sepertinya teratai salju Tianshanku tidak bisa kuberikan. Belum ada pemenang. Sekarang menyimpulkan masih terlalu dini. Kau tidak mungkin sekarang masih berpikir Huang Yong bisa menang? Apa? Tidak ada hasil? Ternyata Huang Yong benar. Apa? Bagaimana mungkin tidak ada hasil? Apa kalian sekongkol? Tuan Wang, Tuan Qin ada di sini. Aku bisa melakukan kecurangan? Lepaskan dia. Hei, bocah. Batuku ini saja tidak menghasilkan apa-apa. Batumu pasti tidak mungkin. Ada hasil atau tidak? Akan kita lihat nanti. Huang Yong, kau begitu percaya diri? Tenang, batu ini pasti menghasilkan warna hijau. Dan hijaunya bagus. Jangan membual. Hijau apanya? Kepalamu yang hijau? Sudah dibeli, jangan diganti. Batu ini saja, kau tidak bisa menukarnya. Bawa dan potong. Sudahlah, jangan buang waktu. Putaran ini paling-paling seri. Bapak Qin, aku pilih yang kedua. Nak tunggu ya. Aku bilang, kamu juga pilih yang kedua saja. Tidak perlu. Aku bertaruh pada yang ini. Pede banget. Lainnya aku tidak berani bicara. Tapi soal tebak batu, aku tidak bisa kalah. Haha, kamu mau bikin aku tertawa sampai gigi copot? Kamu punya kemampuan apa? Apa aku tidak tahu? Bapak Qin bertaruh dan dapat giok hijau imperial. Apa? Giok hijau imperial. Coba lihat. Benar-benar giok hijau imperial ya. Kualitasnya 10 juta ke atas. Huang Yong, selamat ya. Mustahil. Orang ini bagaimana bisa dia tahu tebak batu? Curang apa dia curang? 10 juta. Mas, kita jangan cerai ya. Asal kamu berikan batu giok ini. Buat aku, malam ini. Tidak. Kita pergi ke hotel sekarang. Feng Shui kamu benar-benar membuatku muak sekarang. Mas, aku salah. Maafkan aku kali ini ya. Pergi sana nak. Walau aku kasih kamu 10 juta, kamu juga tidak akan bangkit. Bukan 10 juta, tapi 100 juta. 100 juta? 100 juta. Sesuai dengan perjanjian taruhan kita, kamu harus membeli dengan harga 10 kali lipat batu giok yang saya keluarkan. Jangan bermimpi. Apa? Kamu mau ingkar? Ya, aku ingkar. Apa yang bisa kalian lakukan padaku, Nona Ye? Saya sarankan jangan ikut campur. Jika membuat saya dan Tuan Qin marah, kamu juga akan celaka. Bajingan, ini adalah Presiden Grup Y. Dengan aset keluarga Wang yang kecil itu di depan Grup Y, juga tidak ada artinya. Siapa saya tidak penting. Yang penting, tepati janji taruhanmu. Kalah taruhan harus terima. Segera penuhi janji. Tuan Qin, beri 100 juta pada sampah ini. Saya tidak rela. Kamu bajingan. Huang Yong adalah tunangan Nona Ye. Saya tidak mengizinkanmu menghilangnya. Huang Yong adalah suamiku. Suamiku, maafkan aku kali ini. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan aku, suamiku. Wang Qing, ambil uang. Kalau kalah harus terima. Apalagi Huang Yong adalah tunangan Nona Ye. Meskipun dia tidak punya latar belakang apapun, aku tidak mengizinkanmu melanggar aturanku. Qin Ye, saya mau bayar uang ini. Tapi saya tidak akan memberi kepada sampah ini. Bagaimana menurut Anda? Saya beri Anda dan keluarga Ye 50 juta per keluarga sebagai permintaan maaf. Bagaimana? Kau pikir aku ini siapa? Kau segera transfer uang ke Huang Yong. Kalau tidak, aku akan hancurkan keluarga Wang kalian. Qin Ye kejam dan tegas. Kata-katanya selalu ditepati. Kekuatan keluarga Ye jauh di atas keluarga Wang kami. Sekarang terpaksa transfer uang ke Huang Yong dulu. Nanti cari kesempatan untuk merebutnya kembali. Pergi.
Hei, bocah. Kau beruntung. Tunggu saja. Baik. Siap kapan saja. Bangun. Mas, aku salah, aku benar-benar salah, aku tidak akan berani lagi. Kita sudah bercerai. Mas, Xiaoqing, jaga orangmu. Jangan ganggu tamu pentingku. Dasar memalukan. Bangun. Wang Shao. Qin Ye. 100 juta, sudah ditransfer ke rekening Tuan Huang. Xiaoqing, kalian boleh pergi sekarang. Qin Ye. Permisi. Ayo pergi. Dokter Huang matanya tajam. Kagum. Aku Qin Sihai. Setiap kata adalah janji. Sebentar lagi aku akan mengirim orang. Untuk mengirim Tianshan Snow Lotus ke keluarga Ye. Tuan Qin, saya bersedia membayar dengan harga pasar untuk Snow Lotus Tianshan. Sudah kubilang akan memberikannya tanpa bayaran. Hanya saja ada satu hal aku ingin meminta bantuan Dokter Huang. Silakan katakan. 3 hari lagi ada acara penilaian barang antik. Saya mohon Tuan Huang datang membantu menilai. Pantasan dia begitu mudah setuju. Ternyata ingin aku membantu menilai barang antiknya. Baiklah, siapa tahu nanti bisa mendapat barang bagus dengan harga murah di acara itu. Terima kasih. Tuan Qin. Acara penilaian barang antik. Saya pasti hadir tepat waktu. Baik. Undangannya nanti akan kusuruh orang untuk mengantarkannya ke keluarga Ye sekaligus. Kalau begitu, Tuan Qin saya pamit dulu. Tuan Qin, kami pamit dulu. Lain hari kami akan berkunjung lagi. Baik. Yang penting menyelamatkan Tua Ye, silakan. Huang Yong, bagaimana caramu melakukannya? Apa? Bagaimana kamu tahu apakah di dalam batu itu ada giok atau tidak? Oh, itu aku. Secara alami terhadap giok agak sensitif ya. Bakat. Sungguh. Tentu saja. Untung aku sudah menyiapkan alasan kalau tidak, susah membodohinya. Baiklah, Nona Ye. Menghadiri acara penilaian barang antik, apa yang perlu diperhatikan? Nanti bersikaplah rendah hati, jangan seperti tadi yang sombong, mudah menyinggung orang. Apa tadi saya sombong? Kalau tahu Qin Ye sangat bisa diandalkan? Aku seharusnya memilih yang lebih mahal, biar Wang Qing rugi lebih besar. Dengan kekayaan keluarga Wang, 100 juta, itu seperti menguliti Wang Qing, dia pulang, tidak bisa memberi penjelasan kepada keluarga. Syukurlah, kalau dia berani menggangguku lagi, pasti kubuat dia mati lebih parah. Anak durhaka. Berjudi kalah 100 juta, berani kembali? Ayah, beri aku beberapa hari lagi, pasti aku akan mengembalikan modal dan bunganya, dan menang kembali uangnya. Dasar bocah. Kamu masih mau berjudi? Ayah, acara penilaian 3 hari lagi, aku punya info dalam, setidaknya bisa untung 100 juta. Info dalam? Apakah bisa dipercaya? Pasti bisa dipercaya. Lagi pula, ayah, kemampuan penilai aku, apa ayah tidak tahu? Baiklah. Kali ini aku percaya lagi padamu. Kuberi waktu 3 hari. Kembalikan uang itu. Kalau tidak, kamu tidak usah pulang lagi. Jangan khawatir, ayah. Ye Lao sudah lebih baik. Salju Lotus Tianshan memang berguna. Wajah kakek jelas sudah jauh lebih baik. Minum lagi 3 hari. Pasti akan sembuh total. Yi. Ini yang kamu datangkan untuk Ye Lao sebagai dokter. Dokter macam apa itu? Ini hanyalah seorang pemuda yang masih hijau. Paman, Huang Yong adalah penyelamat kakek. Penyelamat omong kosong. Penyakit kakek. Padahal, Zheng Shao yang mengundang Jiang Shenyi untuk menusuk jarum baru, sembuh dia. Benar Jiang Shenyi itu siapa? Jika dia saja tidak bisa sembuhkan, hanya seorang anak muda. Mana bisa sembuh? Aku rasa kamu ditipu olehnya. Paman, Tante, apa yang sebenarnya ingin kalian katakan? Ku dengar anak ini punya hubungan dekat denganmu. Benar atau tidak? Iya, kenapa? Kamu berani mengakui? Aku lihat kalian bersekongkol untuk menipu kakek. Kamu bicara apa? Yeyi, kamu berani ingin merebut kekuasaan perusahaan? Berani bersekongkol dengannya untuk menipu kakek? Kalian omong kosong. Yang omong kosong adalah kamu Jiang Shenyi. Hasil diagnosis terakhir katakan pada semua. Baik. Setelah saya memeriksa denyut nadi, penyakit Pak Ye adalah akibat mengonsumsi racun kronis. Yi, akhir-akhir ini, kakek kan bersama denganmu. Kakek sendiri diracun, hati kamu sangat kejam. Kalian fitnah. Menuduh itu mudah hei, Jiang.
Aku kira kamu cuma tidak pintar berobat, tak sangka etika medismu juga buruk. Orang sepertimu tidak pantas jadi dokter. Di dunia medis, saya adalah otoritas. Kamu ini apa? Berani meragukanku? Baik. Kalau begitu, katakan kamu terus-terusan bilang. Pak Y keracunan kronis, lalu coba bilang apa racunnya. Ini. Apa? Tidak bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, itu fitnah namanya. Waktu itu aku belum selesai memeriksa. Sudah kamu potong. Biarkan aku coba sekali lagi. Pasti aku beri jawaban. Huang Yong, Dr. Jiang adalah tokoh terkemuka di dunia medis, mana bisa kau seenaknya, justru kamu, aku sudah cek, kamu bahkan tidak punya izin praktik, berani-beraninya kamu mengobati orang? Apa? Kamu bahkan tidak punya izin praktik? Ye, kamu suruh dia mengobati, berani bilang bukan pembunuhan? Orang. Tangkap dia dan bawa ke polisi. Siapa berani sentuh dia? Dasar pengkhianat. Kalian berdua memang komplotan. Kalian ribut apa sih? Kakek, kondisi kamu tidak baik. Masuk dan berbaring saja. Biarkan aku yang urus ini. Urus apaan kamu? Kamu yang mau celakai Pak Tua. Nah, jangan sembarangan bicara. Kamu begitu sayang padanya. Tapi dia bersekongkol dengan orang luar untuk membunuhmu. Kenapa kamu masih membelanya? Kamu bilang Yiyi mencelakai aku? Apa buktinya? Pak Ye, aku dan Dr. Jiang sudah menyelidiki. Penyakitmu adalah keracunan kronis. Benar. Aku jamin dengan etika medisku. Aku pasti tidak salah diagnosa. Etika medis apa yang kamu miliki? Berani-beraninya kamu fitnah dokter Jiang orang. Patahkan kakinya. Huang Yong adalah penyelamatku. Dr. Jiang, kau bilang aku keracunan. Apa buktinya? Coba pikir, Pak Ye, penyakitmu, apakah kambuhnya tiba-tiba? Apakah saat kambuh, kamu bertemu Huang Yong? Tapi Huang Yong ini bahkan tidak punya izin praktik, tapi kebetulan bisa menyembuhkanmu. Apa kau tidak merasa ini terlalu kebetulan? Kecuali apa? Kecuali sudah direncanakan. Huang Yong, apalagi yang mau kau katakan? Hari ini jika tidak jelas, jangan harap bisa keluar dari rumah keluarga Ye. Ini sudah jelas. Buang-buang waktu saja bicara dengannya. Benar-benar fitnah semudah menggerakkan mulut, membersihkan nama butuh usaha keras. Kamu pikir aku takut kalian? Sekarat masih berani bicara besar. Bukankah kau mengaku sebagai dewa di dunia medis? Berani tidaknya bertanding ilmu medis? Kamu ini apa? Berhak apa kamu menantangku? Meski aku menang, itu tidak akan membuatku bangga. Hanya nama tanpa kemampuan. Menurutku, kamu tidak berani, kan? Omong kosong. Kakek, jangan mudah percaya pada ucapan Dr. Jiang sepihak. Sebaiknya ikuti saran Huang Yong. Bertanding sajalah. Apakah dia punya kemampuan? Huang Yong, kamu mau bagaimana cara bertanding? Kami sekarang segera memeriksa semua orang di sini. Lihat siapa yang paling cepat, paling akurat, siapa yang lebih hebat dalam pengobatan. Oleh Dr. Jiang, bukankah kamu terus-menerus mengatakan bahwa Huang Yong adalah penipu? Berani tidak kamu dengannya bertanding satu ronde? Baik. Kalau begitu ayo bertanding. Aku tidak percaya. Orang desa ini benar-benar bisa mengobati? Tunggu kakek. Jika Huang Yong ini akan kalah Yeyi dengannya, berarti satu kelompok. Benar. Yi mencarinya untuk memeriksa Anda, jelas punya maksud jahat. Apa yang ingin kamu katakan? Entah Yiyi sengaja atau tidak sengaja, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Benar. Dia tidak layak menjabat posisi direktur perusahaan. Kalian bersekongkol dengan Zheng Zongyuan ingin memaksaku turun jabatan. Yang bersih akan tetap bersih. Kamu takut apa, kalian? Percayalah padaku. Mereka tidak akan berhasil. Baik, jika Huang Yong benar-benar penipu, maka aku akan mengundurkan diri dari posisi direktur. Sungguh? Kamu sendiri yang mengatakannya. Jangan ingkar janji. Kalau kalian memfitnah Huang Yong, maka kalian harus minta maaf kepada Huang Yong dan kakek sambil berlutut. Apa? Kami ini siapa? Berlutut dan minta maaf padanya? Kamu takut apa? Bahkan jika anak ini bisa mengobati, apakah mungkin lebih hebat dari keahlian Dr. Jiang? Lebih hebat? Dia hanya menakut-nakuti kita. Baik, kita bertanding. Huang Yong, nyawamu hari ini akan turun. Saya duluan, tolong Anda berdua periksa saya. Apakah tubuh saya sakit? Tenang saja, kita pasti menang. Huang Yong, giliranmu. Biarkan dia lanjutkan. Sudah diambang kematian tapi tidak sadar. Seorang penipu berani juga di depan Dr. Jiang berlaku kurang ajar. Huang Yong, kamu tidak memeriksa nadinya. Bagaimana tahu kondisi tubuhnya? Aku punya caraku sendiri. Aku sudah mempertaruhkan posisi direktur utama. Aku pertaruhkan. Kamu jangan mengecewakanku. Kapan aku pernah membohongimu? Nona Ye, tubuhmu sehat. Tidak sakit giliranmu. Tidak usah terburu-buru.
Selanjutnya, Masih bermain teka-teki. Pura-pura, teruslah pura-pura. Sepertinya kamu mau menunggu setelah Dr. Jiang selesai mendiagnosis lalu meniru hasilnya. aku bisa memberitahumu dengan jelas semua yang hadir di sini. Semuanya sakit. Kamu bilang siapa yang sakit? Aku dokter bilang kamu sakit, ya kamu sakit. Berani kau menghinaku? Aku akan menghabisimu. Berhenti. Yang dikatakan Huang Yong adalah hasil diagnosisnya berbeda dengan Tabib Jiang. Tabib Jiang, menurut Huang Yong, lanjutkan periksanya. Lanjutkan. Orang kampung giliranmu. Bukankah kau bilang kita semua sakit? Tunjukkan saja. Kalau berani asal bicara, aku akan menghabisimu. Penipu. Aku lihat kau pura-pura sampai kapan. Ayo, Huang Yong. Penyakit yang begitu jelas. Masih perlu periksa nadi? Huang Yong, jangan sombong. Ini sama sekali bukan main-main. Ini sama sekali bukan main-main. Pak Ye, apa aku terlihat seperti orang yang bercanda? Sejak kau masuk tadi, ada beberapa kali gerakan kecil menarik perut. Bau obat dari mulutmu. Kalau aku tidak salah tebak, kamu hari ini periksa ke rumah sakit. Servisitis. Kau bicara sembarangan? Apa itu omong kosong? Kau sendiri paling tahu. Kamu punya hipertensi parah. Dan diabetes ringan. Betul, kan? Penyakitku ini, siapapun yang kenal aku pasti tahu. Pasti, Yi yang memberitahumu. Lalu kenapa dia bilang kau sehat, tidak sakit apa-apa? Hipertensi dan diabetes tidak terdeteksi. Kau ini tabib macam apa? Dokter macam apa kamu ini? Paman, Bibi, apa maksud kalian sebenarnya? Jelas-jelas akhir-akhir ini ke rumah sakit, malah ikut membantunya berbohong. Tidak, jangan asal bicara. Kami tidak memihak siapapun. Betul. Cuma sakit kecil begini, bukan masalah besar. Siapa yang akan peduli? Masih saja berdalih, kalian jelas-jelas sudah sepakat dengan Zeng Chongyuan, transaksi rahasia. Apa kira-kira aku tidak tahu? Cukup, kalian diam dulu. Kakek, sudah jelas sekali, mereka memang komplotan. Yi, kami semua demi kebaikanmu. Huang Yong itu siapa? Meskipun bisa sedikit ilmu kedokteran, lalu kenapa dia tidak pantas untukmu? Betul, Yi. Kamu menikah dengan Tuan Zeng. Itu pilihanmu yang bijak. Yi, kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan keluarga Ye. Keluarga Ye membesarkanmu, bukan untuk sia-sia. Diam semuanya. Hari ini jangan bahas pernikahan Yi. Kalau begitu kita bicara soal penyakit. Yi, kamu pasti sering duduk lama, punggung bawahmu agak bermasalah. Nanti aku pijat, tusuk jarum sedikit. Dijamin badanmu enak. Berani-beraninya kau sentuh wanitaku? Kau gila. Tuan Zeng, saya sarankan Anda ke rumah sakit resmi, periksa tubuh Anda. Ginjal lemah itu penyakit. Harus diobati. Diam. Jangan fitnah aku. Urusanku sangat kuat. Tuan Jiang, bukankah kau mengaku jagoan pengobatan? Kenapa penyakit ginjal lemah Tuan Zeng tidak bisa disembuhkan? Lagi pula, Dr. Jiang, dirimu sendiri sudah kanker hati stadium akhir. Benarkah? Apakah itu kanker stadium akhir? Kamu periksa ke rumah sakit, nanti tahu sendiri. Saya pamit dulu. Jangan pergi. Saya pamit dulu. Dr. Jiang, kembali. Tuan Zeng, Dr. Jiang yang kamu undang sudah lari tunggang langgang, kamu masih belum pergi. Mau numpang makan? Baik. Huang Yong, kamu tunggu saja, cepat atau lambat aku akan menghabisimu. Tuan Zeng. Kakek, faktanya sudah sangat jelas. Kemampuan medis Huang Yong jauh di atas Dr. Jiang. Aku bukan pikun. Siapa yang baik, siapa yang buruk. Aku tahu dengan jelas di dalam hati. Lalu, tadi. Kekuatan keluarga Zeng tidak kalah dengan keluarga Ye kita. Tidak bisa langsung menyinggung. Jadi, maaf merepotkan Tuan Huang sebentar. Kakek Ye, Yi sangat membantu saya. Ini semua sudah seharusnya saya lakukan. Yi, Tuan Huang kepribadiannya sangat baik. Kamu punya selera yang bagus. Kakek, Kami tidak seperti yang kau kira. Baiklah, kau adalah cucu yang kulihat tumbuh besar. Apa yang ada di pikiranmu? Masa kakek tidak tahu? Tuan Huang, hari ini, di depanmu, kakek menyatakan pendapat. Masalahmu dengan Yi, saya sangat mendukung. Haha. Kakek,
Karena semua ini adalah kesalahpahaman, kami pamit dulu ya. Benar, aku harus menjemput anak sekolah. Ayo, ayo, ayo. Berhenti. Minta maaf dulu kepada Tuan Huang. Maaf dulu sama Pak Huang. Maaf ya, Cuma masalah kecil. Masa harus dibesar-besarkan? Maaf ya. Memang aku sekecil itu. Kalian berdua masih mau kerja di perusahaan? Ayah, kenapa kamu belain orang luar? Pak Huang adalah penyelamatku. Kalian berdua anak durhaka. Tidak tahu berterima kasih sudah. Malah bersekongkol dengan orang luar menindas dia. Kalian tidak menghormatiku. Pak Huang. Maaf ya, mohon maaf. Kali ini aku yang salah. Aku minta maaf dengan sungguh-sungguh. Meskipun permintaan maaf kalian tidak tulus. Tapi demi Pak Ye, aku terima dengan terpaksa. Kamu, Pak Ye, untuk mencegah si Jiang itu berbuat nekat, jangan temui dia akhir-akhir ini. Bukankah dia kanker stadium akhir? Cuma bercanda. kita kan cuma pura-pura pacaran. Jangan dianggap serius. Harus pura-pura lebih mirip. Kalau tidak, orang lain akan mengira kita tidak akur. Terima kasih. Apa? Aku sudah periksa. Rumah di Unding Tiangong tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin bahkan untuk lihat rumah tidak punya kualifikasi. Aku hanya khawatir soal keamanan Tante dan Nuo-Nuo. Keamanan di sini nomor 1 di kota. Kamu bisa tenang. Ayo. Menurutmu, rumah itu bagaimana? Bukankah ini ketua kelas Huang Qi? Kamu kenal? Teman SMA. Wah, ternyata benar kamu, Huang Yong. Hidupmu lumayan ya, sampai bisa lihat rumah di sini. Dia mana punya uang? Tidak kelihatan. Dia dapat cewek kaya, ya? Cantik. Jangan tertipu oleh Huang Yong, dia cuma anak desa yang miskin, lebih baik pertimbangkan aku, Zuo Qiang, kamu ingat, waktu SMA dulu, Huang Yong, demi uang saku, setiap hari cuci kaos kakimu yang bau. Haha. Benar-benar kenangan masa muda, cukup ketawa? Kenapa? Kamu berani lakukan, tapi tidak boleh dibicarakan? Cantik, jadi teman yuk. Ikut aku, lebih baik daripada ikut Huang Yong. Kamu karyawan grup Y? Kamu juga tahu grup Y? Tepatnya, Zuo Qiang adalah kepala proyek. Orang kepercayaan Direktur Y. Direktur Y? Direktur Y yang mana? Presiden direktur saat ini, Ye Yi. Kenapa aku tidak pernah lihat kamu? Kamu juga kenal Direktur Y? Huang Yong, ayo kita pergi. Apa aku izinkan kamu pergi? Aku tanya kamu? Aku tidak tertarik bersamamu di sini. Buang-buang waktu. Sombong sekali. Zuo Qiang. Tahu siapa dia? Siapapun dia, mau beli rumah di sini, harus melalui persetujuan grup Y. Benar. Yunding Tiangong adalah proyek grup kami yang dikembangkan, bukan cantik. Aku tidak bilang kamu sembarangan orang, aku hanya khawatir kamu ditipu oleh dia. Khawatirlah sama dirimu sendiri. Cantik, orang macam ini baru diusir istri di kepala dipasangi topi besar, orang macam ini. Kau suka? Jangan keterlaluan. Memang keterlaluan? Kenapa? Huang Yong, kamu ini level apa pantas beli rumah di sini? Pergi sana. Betul, meskipun kalian punya uang tidak berhak. Dia berhak atau tidak bukan kau yang putuskan. Kalau aku tidak berhak, apa kau yang berhak? Cantik berbicara harus pikir akibatnya. Cukup Zuo Qiang telepon, bukan hanya Huang Yong tak bisa beli. Kau pun tak bisa beli. Zuo Qiang, Li Jiao, demi teman lama aku ingatkan kalian sebaiknya tarik ucapan tadi. Kalau tidak, tanggung sendiri. Kau imut-imut, apa kau berhak mengancamku di sini? Aduh, menakutkan sekali, aku takut. Ku beri kalian kesempatan terakhir minggir. Kalian ini apa? Berani bicara begitu pada Bang Chiang? Imut-imut. Kalian lagi, pasangan akrab ini. Hari ini bodyguardmu tidak ada. Aku akan bunuh kamu. Pukul dia. Berhenti. Kalian tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Di wilayah Bang Qiangku, meskipun naga harus merunduk padaku. Walau harimau harus rebah di sini juga. Cukup hukum Huang Yong saja. Cewek cantik ini biarkan aku nikmati. Aduh, ternyata kamu suka model ini ya. Aku bisa juga bersikap dingin loh. Kalau gitu, malam ini kamu ikut aku. Hari ini kamu layani aku dengan baik. Rumah dikasih diskon. Huang Yong, waktu SMA dulu, hidupmu lebih buruk dari anjing. Hari ini aku tunjukkan padamu bagaimana aku mempermainkan wanitamu. Tidak dengar perintah Bang Qiang? Serang. Satpam. Satpam? Aku bilang padamu, Satpam di sini teman akrabku. Di sini,
Aku bisa mempermainkanmu sesuka hatiku. Begitu saja. Sepertinya grup Y kami perlu ditertibkan. Sekretaris Qian, aku di bagian penjualan Yunding Tiangong. Segera suruh penanggung jawab di sini temui aku. Ya, kamu ini pura-pura cukup meyakinkan. Cantik, kamu tahu itu penanggung jawab proyek Yunding siapa? Ayahku? Biarkan Paman Zuo menghajarmu, dia nekat sekali. Ayah, kenapa datang? Kamu ini imut, cepat. Buye, maksudnya? Ayah salah, ya? Kamu buta ya? Ini adalah dari grup Y kita CEO. Kamu berani tidak sopan padanya. Buye, saya salah, tadi saya bercanda. Manajer Zuo seret mereka bertiga dan pukuli. Siap. Buye, saya tidak ada hubungan dengan ini. Kakak ipar, kamu kakak ipar kandungku. Saya yang tidak tahu diri. Tolong selamatkan saya. Maafkan saya kali ini. Huang Yong, demi teman sekelas lama, lepaskan saya. Lepaskan kamu? Kamu tadi bagaimana padaku? Kamu sendiri yang cari mati. Jangan salahkan orang lain. Satpam semuanya mati. Buye, sayangku, biarkan saya yang urus sendiri. Hari ini kalau tidak patahkan kakinya, kamu juga jangan jadi manajer. Ya. Buye, saya salah. Saya benar-benar tahu salah. Sayang, jangan di sini. Membuatku malu. Ayo pergi. Jangan pedulikan mereka. Kita lihat rumah dulu. Baik. Villa mewah ini, nilainya 50 juta. Bagaimana? Ayo lihat langsung. Kalau tidak, masalah. Ambil ini saja. Nak, villa ini, kamu benar-benar membelinya? Mbak, kamu juga akan pindah tinggal bersama kami? Nono, jangan sembarangan panggil. Yang penting kalian suka tempat ini. Tentu suka. Yang dipilih Mbak. Ayo kutunjukkan kamar tidurmu. Baik. Nak, bilang jujur pada ibu. Villa ini, apa dibelikan oleh Nona Ye? Bu, villa ini aku beli sendiri. Omong kosong. Mana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Bu, anakmu sekarang sudah sukses. Nona Ye ini, ibu memang suka. Tapi dia putri orang kaya. Kita tidak boleh hidup dari perempuan. Aku tidak hidup dari perempuan, Bu, villa ini hasil jerih payahku sendiri. Semoga saja benar seperti katamu. Urusan anak muda ibu tidak bisa ikut campur. Kalian datang ke sini ngapain? Sayang, kita rujuk Ya Wang King tidak baik padaku, dia memukulku. Peng Shu, apa yang kamu lakukan? Bangun dulu. Bu, aku sudah cerai dengannya, jangan pedulikan dia. Bu, tolong bantu bujuk Huang Yong. Peng Shu, perbuatanmu yang dulu, mana muka kamu minta tolong pada ibuku? Aku sudah minta maaf, apalagi yang kamu mau. Kita sudah menikah 3 tahun, apa kamu benar-benar setega itu? Cerai boleh? Keluarkan 80 juta. Betul, kamu sekarang sukses mau meninggalkan kakakku. Aku bilang, tidak semudah itu. 80 juta, tidak boleh 80 juta. Mana mungkin kakakku punya uang sebanyak itu? Jangan pura-pura miskin. Kakakmu judi batu dan menang 100 juta. Kalau dia tidak mengalahkan Zheng Xiao, mungkin kakakku dipukuli seperti ini? Nak, kamu benar-benar punya uang sebanyak itu? Bu, aku sekarang memang sukses, tapi keluarga mereka aku tidak akan memberi 1 sen pun. Kenapa tidak memberi kami uang? Kamu dan Peng Shu belum resmi bercerai, ini termasuk harta bersama. Ya ampun. Huang Yong, tidak usah memberi uang juga boleh. Villa yang kamu beli ini, transfer kepadaku. Bu, kamu lihat kan? Keluarga mereka memang tidak tahu malu. Suamiku, aku salah. Maafkan aku, asal kamu setuju tidak bercerai. Kami bisa tidak minta uang. Pergi. Keluarga kalian benar-benar membuatku muak. Kalau tidak pergi, aku panggil satpam. Siapapun yang kamu panggil, percuma harta bersama. Harus dibagi bagaimana, dibagi sebagaimana mestinya. Huang Yong, aku panggil kakak ipar, itu untuk menghormatimu. Jangan tidak tahu diri. Yang tidak tahu diri adalah kamu. Kemarin belum cukup dipukul ya. Kamu penggoda suami orang manis. Masih punya muka bicara orang lain aku. Jangan kira aku tidak memukul perempuan. Kalian bertiga segera pergi. Kalian bukannya mau memeras uang? Baik, aku beri. Di dalam ini ada berapa? Baik 50 juta ya, 50 juta. Kalian harus jamin, setelah ambil uang,
Jangan datang lagi ganggu keluarga Huang Yong. Tentu saja. Bu, ayo kita pergi. Xiaoning, akhirnya kita punya uang. Besok aku akan lihat villa, beli mobil mewah. Jangan menangis, nak, dengan 50 juta ini, kita sudah cukup. Kakak ipar, meskipun kamu kaya tidak bisa begitu saja beri mereka keuntungan. Huang Yong, kamu harus cari cara nanti kembalikan uang ini ke Nona Ye. Tidak apa-apa, tante, uang ini tidak bisa mereka ambil. Benar. Mereka tidak tahu password. Kecil pikiran kecil. Halo, Sekretaris Tian. Saya kirim rekaman dan video, kamu suruh bagian keamanan tangkap 3 orang keluarga Peng dengan tuduhan pemerasan. Laporkan. Lalu suruh pengacara tuntut mereka. Kamu merekam. Tentu harus simpan bukti pemerasan mereka. Kakak ipar memang pintar. Semua salah kakakku terlalu lemah hati. Nona Ye harus sampai melapor. Tante, kamu lihat sendiri, betapa nakalnya keluarga ini. Hadapi tipe anjing nakal yang tidak tahu malu harus bikin mereka merasakan pahit. Bu, Nona, Ye, benar. Dengan kelakuan keluarga mereka, pasti akan datang lagi mengganggu kita. Apa ku bilang? Huang Yong, kamu berani tipu aku. Kak minta tolong sama kakak ipar dulu. Minta dia jangan tangkap kita. Aku nggak mau masuk penjara. Peng Shu cepat suruh Huang Yong ke sini jelaskan, kami tidak memeras, ini harta pernikahan. Peng Shu, kita sudah bukan suami istri. Sampai jumpa di pengadilan. Aku dan Yi akan urus masalah ini dulu. Kalian tinggal aja dulu di sana. Nanti aku suruh Sekretaris Tian pecat. Bagian keamanan oknum yang merusak. Nggak akan ada lagi yang masuk. Ganggu tante dan Nuo-Nuo. Maaf merepotkan, Nona Ye. Bu, kamu terlalu sopan sama kakak ipar. Kakak ipar nggak suka. Iya kan, kakak ipar? Nuo-Nuo, kamu jaga ibu baik-baik. Aku dan Yi masih harus pergi ke acara penilaian barang antik. Kalau ada apa-apa, aku telepon kamu nanti. Kok kemana-mana ketemu orang ini sialan? Tuan Zeng, maksudmu dia? Omong kosong. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kalian berdua, kesini ngapain? Bukan urusanmu, minggir. Keluarga Zeng adalah salah satu penyelenggara acara penilaian barang antik ini, masa bukan urusanku? Berani bicara seperti itu pada Tuan Zeng? Masih mau masuk venue, konyol sekali. Setahu aku Tuan Qin lah yang menjadi penyelenggara utama acara ini, kan? Huang Yong adalah tamu yang diundang Tuan Qin, coba. Siapa yang berani? Hei, kamu bercanda, kan? Dia sendiri mau kenal Tuan Qin? Iya. Tuan Qin adalah pengusaha terkaya di kota ini. Mana mungkin dia kenal orang miskin macam ini? Bukan hanya keluarga Ye kalian, bahkan keluarga Zeng saya juga harus memberi hormat pada Tuan Qin. Dia berani mengaku teman Tuan Qin, cari mati. Yi, jangan buang-buang waktu dengan mereka, ayo kita pergi. Berani-beraninya kau panggil Yi? Aduh, Mas Zeng. Mas Zeng, kenapa sih sama si kecil yang lucu itu? Xiao Qing, ini orang yang kau bilang, Pak? Dia itu. Dia tipu keluarga kita 100 juta, Wang Qing. Kalah, terima saja. Bukannya anak kecil lagi. Mau lapor ke orang tua? Aku. Jangan sombong, kau hutang 100 juta padaku. Cepat atau lambat, kau harus bayar balik. Berani-beraninya kau tipu uang keluarga Wang? Dasar tidak tahu diri. Kamu adalah kepala keluarga Wang, Wang Zunyang? Siapa kamu? Saran saya, awasi anakmu. Hati-hati, mulutmu bisa bawa celaka. Pak? Dia adalah putri sulung keluarga Ye. Oh. Nona Ye, saya tidak tahu Huang Yong adalah teman baikmu. Maafkan saya. Maafkan saya, Pak. Keluarga kita sekarang punya dukungan keluarga Zeng. Kenapa harus takut pada keluarga Ye? Dasar anak durhaka, diam. Huang Yong, tunggu saja. Pak. Kenapa kita harus lihat muka gadis kecil itu? Apa yang kau tahu? Konflik antara keluarga Ye dan Zeng. Keluarga seperti kita mana berhak ikut campur? Tapi? Tidak ada tapi. Aku peringatkan kamu. Jangan ganggu keluarga Ye lagi. Terutama Ye Yi itu. Dia tidak sederhana. Gadis kecil, cepat atau lambat, aku akan habisi kamu. Yi, kamu mau ikut acara penilaian barang antik?
bilang saja padaku dong, aku akan mengantarmu. Kenapa kau ikut orang ini? Memalukan saja? Aku peringatkan sekali lagi. Huang Yong adalah tunanganku. Hah, dia sendiri, mau ikut acara penilaian barang antik, apa dia layak? Layak atau tidak, bukan kau yang menentukan. Tuan-tuan, Dilarang berisik di sini. Kebetulan kau datang, panggil satpam, usir dua orang ini keluar, biar tidak mengotori mata Tuan Zeng. Tidak punya undangan. Mau lihat dunia? Lucu sekali. siapa bilang aku tidak punya undangan? Ayo, coba lihat. Bukannya kau punya? Coba aku lihat. Kalau dia punya undangan, aku akan memakannya di tempat. Masih bengong? Cepat usir dia keluar. Ingat, bilang satpam lain kali lebih awas. Jangan sembarang orang dibiarkan masuk, Tuan. Tolong tunjukkan undangan Anda. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Bagaimana dia punya undangan? Bukannya kau mau memakannya? Makan. Palsu, pasti palsu. Coba periksa lagi baik-baik. Keluarga Zeng adalah salah satu penyelenggara. Masa aku tidak tahu? Ada undangan emas? Iya. Kau berani bawa undangan palsu? Coba lolos. Tuan ini, undangan Anda asli, dan di sini kami, tamu yang paling terhormat. Silakan simpan. Silakan masuk. Pasti ada yang salah. Coba periksa lagi baik-baik. Asli atau palsu? Apa saya tidak bisa membedakannya? Nona ini, jika Anda terus tidak menghormati Tuan Huang, jangan salahkan kami jika tidak sopan. Tamu kelas tertinggi. Zeng Zongyuan, bukankah kamu penyelenggara? Undanganmu kelas apa? Kamu cari mati. Tuan Zeng, jika kamu terus begini, aku akan panggil satpam. Aku penyelenggara, kamu berani mengatur aku? Aturan yang ditetapkan Tuan Qin. Aku lihat siapa yang berani melanggar. Tuan Huang, silakan ke sini. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, minggir, kamu. Zeng Shao hari ini, dendam ini harus dibalas. Tenang, orang tidak berguna itu tidak akan hidup lama. Ini semua sampah. Harta yang sesungguhnya ada di sana. Acara penilaian harta ini sebenarnya hanyalah acara mencari barang murah, rugi atau untung sepenuhnya bergantung pada ketajaman mata. Apakah informasi dalammu dapat dipercaya? Tenang saja, ayah. Dengan hubunganku dengan Kak Zeng, masa dia bisa menipuku? Keluarga Zeng juga salah satu penyelenggara. Jika informasi itu dibocorkan oleh Zeng Shao, maka kemungkinan besar benar. Jika hari ini semuanya berjalan lancar, kita setidaknya untung 100 juta. Selamat datang di acara apresiasi barang antik ini. Aturannya sederhana. Barang-barang berikut bisa dinikmati dan diperjualbelikan dengan bebas. Setelah dibeli, tidak bisa dikembalikan andalkan kemampuan mata masing-masing. 3 barang andalan ini akan dijual melalui lelang penawar tertinggi yang menang. Sebuah vas persegi. Harga awal 2 juta. Sebuah mangkuk bertutup. Harga awal 3 juta. Sebuah vas porselen hijau. Harga awal 5 juta. Tuan Qin datang. Wah, Huang Yong, akhirnya kau datang. Aku sudah menunggumu lama. Anda terlalu sopan. Ayo, kalian berdua, silakan ke sini. Dasar bocah, ternyata kau kenal juga dengan Tuan Qin. Hanya keberuntungan semata. Keberuntungan? Coba tunjukkan padaku. Ye Yi dan Tuan Qin sangat akrab dengannya. Berani-beraninya kau menyinggung perasaannya. Kau bosan hidup, ya? Jangan lagi menyinggung perasaannya. Mengerti? Mengerti? Huang Yong, aku mengundangmu karena ingin kau membantuku menilai. Katakan saja. Lihatlah, vas porselen hijau dari dinasti Song ini. Menurutmu berapa harga? Ini. Huang Yong memang jago menebak batu, tapi belum tentu jago menilai barang antik. Kalau ada yang salah dari ucapannya, Pak Qin,
mohon dimaklumi. Hahaha. Saya percaya dengan pandangan Huang Yong. Salah, tebak atau benar, saya tidak akan menyalahkannya. Kalau begitu, Pak Qin, saya akan terus terang. Silahkan saja. Sungguh? 100% benar. Omong kosong. Pak, vas persegi ini minimal bernilai 50 juta. Harga awalnya cuma 2 juta. Kalau kita beli, pasti untung besar. Vas persegi ini, saya tawar 2 juta. 3 juta. 4 juta. Saya tawar 20 juta. Huang Yong, bukankah tadi kamu bilang? Anda tidak tahu. Kalau saya dan keluarga Wang punya masalah, 21 juta, 30 juta. Siapa orang ini berani melawan keluarga Wang? Sepertinya, dia temannya Pak Qin. 30 juta, pertama. 30 juta, kedua. 35 juta. Nak, berani lawan aku? Orang baik tidak merebut kesukaan orang lain. Selamat, Tuan Wang. Selamat mendapat barang. 35 juta sekali. 35 juta dua kali. 35 juta. Terjual. Tuan Wang silakan. Aduh, kalah bersaing bilang barang palsu. Menurutku sih iri. Huang Xiaoyo persaingan adil. Jangan salahkan ya. Ayah. Tidak perlu memberinya muka. Aturan lelang ini ditetapkan oleh Tuan Qin. Tuan Qin paling menjunjung aturan. Tidak akan berkata apa-apa. Kan Tuan Qin? Benar. Yang berani bayar tinggi dia yang dapat. Kau dengarkan, Huang Yong dasar, laki-laki yang numpang hidup, mau bersaing denganku? Kau punya kemampuan? Tuan Wang, kau baru saja menghabiskan 35 juta membeli barang palsu. Masih bisa tertawa? Apa yang kau tahu? Zun persegi ini setidaknya bernilai 50 juta. Aku masih bisa untung lebih dari 10 juta. Baik, kau terus saja senang. Mangkuk bertutup sancai itu. Aku tawar 20 juta. Tuan Zeng langsung tawar 20 juta. Pasti asli dari dinasti Ming, tidak diragukan lagi. Aku tawar 30 juta. 50 juta? 100 juta? Huang Yong, kau gila. Nona Ye. Tuan Huang, 100 juta. Bukan jumlah yang kecil. Kalian berdua seharusnya berdiskusi dulu. Aku percaya pada selera Tuan Zeng. Orang desa, apa hakmu bersaing denganku? 120 juta. Mangkuk bertutup sancai ini bernilai 250 juta kekuatan. Asalkan dapat untung besar. 2 orang bodoh sudah kujual, dan masih menghitung uang untukku. Ada yang mau menawar lagi. 120 juta. Wang Xiao cepat tanda tangan. Proyek ini meskipun akan membuat Wang sekalian rugi 100 juta, tapi saya akan dari tempat lain mengkompensasi kalian. Bang Zeng, bagaimana kompensasinya? 2 hari lagi ada acara penilaian barang antik. Di sana ada 2 benda berharga. Nanti kamu dan aku saling meninggikan harga kedua-duanya untukmu. Benarkah? Aku ini siapa? Masa demi uang segini aku menipumu? Boleh, sih, boleh, tapi di pihak Tuan Qin. Tenang, Tuan Qin paling menjunjung aturan. Dia akan melanggar sendiri aturan yang dia buat sendiri? Aku mengerti. Tuan Qin lah yang penyelenggara utama acara penilaian barang antik. Keluarga Zeng paling tidak untung. Kamu tidak terlalu bodoh. Nah, terima kasih atas perhatian Bang Zeng. Ayo, tanda tangan saja. Bang Zeng, selalu menjadi teman baikku. Saudara baik. Ayo. Ayo. Jual lagi bisa dapat 100 juta lebih. Uang ini datang terlalu mudah. Barang terakhir vas porselen hijau. Harga awal 5 juta. Xiao Qing. Vas porselen biru ini, mau dijual atau tidak? Palsu, siapa yang beli itu bodoh. Sepertinya, vas ini tidak berharga. Lihat ekspresi Zeng Shao dan Wang Shao. 006. Langsung tahu 6. Tidak ada yang mau. 5 juta, aku ambil. 5 juta, saya ambil. Beneran kau beli? Huang Yong, aku yang awam aja bisa lihat. Vas porselen hijau ini buatan modern. Kamu, kenapa beli itu? Tenang. Aku nggak bakal salah. 5 juta, pertama. Tuan Qin, Anda ajak saya main.
Barang ini berhasil menang. Ini untuk Tuan. Bodoh, kan? 5 juta, kedua. Huang Yong, sampah ini buat kamu. Nggak ada yang rebut. Orang kampung. Kau habiskan 5 juta buat hiasan? Kau benar-benar bodoh. 5 juta laku. Tuan Qin. Ini untuk Tuan. Hehe. Aduh Huang Yong, ya, 5 juta. Itu bukan angka kecil. Kau yang beli, simpan sendiri aja. Huang Yong, Tuan Qin gak bisa dipermalukan. Orang kampung. Tuan Qin itu siapa? Mau terima sampah begini? Huang Yong, kau habiskan 5 juta, beli sampah aja, berani-beraninya ngasih orang. Wang Qin, kau habiskan 105. Huang Yong, kamu kebanyakan minum, ya, kamu sendiri beli barang sampah, masih bilang yang kubeli itu palsu? Vas bunga murahan ini. Paling banter 180.000. Dengar nggak? Paling banter 180.000. Masih pamer sama aku. Yi. Sekarang kamu lihat jelas kan? Dia Huang Yong itu, penipu yang cuma omong doang. Tidak perlu berdebat dengan mereka. Hari ini kita tidak membantu Tuan Qin. Tuan Qin tidak akan membantu kita. Tenang saja. Sebentar lagi aku bikin mereka nangis kebingungan. Masih sombong aja. Apa istrimu lari sama aku? Kamu terlalu terpengaruh gila. Wang Xiao, kalau bukan kamu yang bilang, aku benar-benar tidak tahu Huang Yong ini. Masih anak kecil Wang Qin, apa yang kamu sombongkan? Aku bilang, sejak kamu memenangkan lelang 2 barang palsu ini, keluarga Wangmu tidak lama lagi bangkrut. Masih asal bicara. Hari ini aku akan membuatmu mati puas. Pak. Para hadirin semua adalah pejabat dan pengusaha kaya. Daripada itu, lebih baik lelang 2 barang ini. Cari untung besar. Tuan Qin, tolong Anda, panggil ahli barang antiknya. Kami memutuskan, 2 barang antik ini, setelah diverifikasi, akan dijual. Bisa. Tidak baik. Sekarang diverifikasi, pasti ketahuan. Tuan Qin, 2 barang antik ini disediakan oleh keluargaku Zeng sudah diperiksa. Menurutku tidak perlu diperiksa lagi, kan? Tuan muda Zeng, kamu takut ketahuan? Apa yang aku takutkan? Bahkan jika kedua ini palsu itu tidak melanggar aturan acara penilaian barang antik, kan? Benar. Acara penilaian barang antik pada dasarnya adalah pasar barang murah besar-besaran, beli jadi, lepas tangan rugi untung tanggung sendiri. Tapi kamu membawa 2 barang palsu dan menipu Tuan Qin dengan barang berkualitas rendah. Itu bukan merusak reputasi Tuan Qin. Huang Yong, jangan coba-coba memecah belah di sini. Bang Zeng, anak ini cemburu, ngapain buang-buang waktu sama dia? Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kalah. Sebentar lagi aku akan membuatmu rugi sampai celana dalammu pun habis. Master Su, silakan. Tunggu. Ada apa? Mau curang, ya? Omong kosong. Aku sudah bilang, kamu berutang 100 juta padaku, aku akan membuatmu mengembalikannya dengan bunga. Kamu masih mau bertaruh? Betul. Bukankah kamu bilang 2 barang berharganya ini palsu? Berani bertaruh denganku? Huang Yong, jangan bertaruh. Master penilai barang antik diundang oleh keluarga Zeng, kamu pasti kalah. Kali ini kamu harus dengar kataku. Tidak berani bertaruh juga boleh. Asalkan di depan semua orang berlutut dan panggil aku ayah 3 kali, aku bisa mengampuni. Huang Yong, tadi kamu berteriak-teriak semangat banget, kan? Takut? Gak berani bertaruh lagi? Tuan Qin, Huang Yong datang atas undanganmu, kamu gak bisa tinggal diam. Nona Ye, tenang saja, di tempatku. Mereka tidak berani macam-macam Huang Yong. Ada aku di sini. Hari ini, mereka tidak ada yang berani menyentuhmu. Terima kasih, Tuan Qin. Tapi dia sendiri yang cari mati. Mana mungkin aku tidak mengabulkannya. Aku tahu, kamu sangat hebat. Tapi Master, penilai barang antik ini adalah orang dari keluarga Zeng. Jika kamu bertaruh, tidak ada peluang menang. Yang asli tidak bisa palsu. Yang palsu tidak bisa asli. Kamu percaya diri sekali. Aku sudah bilang, jika Wang Qing datang menggangguku lagi, aku pasti akan membuatnya membayar. Kamu bual saja, kenapa tidak bual sampai ke langit? Kalau mau bertaruh, boleh taruhan kali ini aku yang tentukan. Hari ini taruhannya, biar kamu yang tentukan, tapi sepakat dulu. Kurang dari 2 miliar aku nggak tertarik main-main, itu kamu yang bilang. Jangan menyesal. Dalam kamusku tidak ada kata menyesal, katakan saja, apa taruhannya? Inye. Berapa aset keluarga Wang sekarang? Sekitar 10 miliar. Untuk apa kau tanya itu? Aku akan membuat keluarga Wang bangkrut total. Kau mau bertaruh 10 miliar? 10 miliar bagiku bukan jumlah yang kecil. Kali ini aku harus pikir-pikir. Tenang saja. Kau tinggal tonton saja pertunjukannya. Huang Yong, kau sudah gila ya? 10 miliar,
10 kehidupan pun kau tak bisa mengembalikannya. Aku tanya, berani tidak kau bertaruh? Tidak berani bertaruh juga boleh sesuai katamu berlutut dan panggil aku ayah 3 kali. Aku maafkan kau, jangan cari mati. Bocah sialan. Jika bicara kurang ajar lagi awas, aku potong lidahmu. Jangan takut. Bertaruhlah dengan dia. Tapi dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan 10 miliar. Tidak punya uang. Bayar dengan nyawa. Qin Ye kau selalu paling menjunjung aturan. Jika kali ini Huang Yong kalah lagi, kau tidak akan melindungi dia lagi, kan? Jika kali ini Huang Yong kalah dan tidak bisa bayar, aku tidak akan mengurusnya. Karena Qin Ye sudah bicara. Kalau begitu, bertaruhlah. Zheng Xiao. Tidak akan ada masalah, kan? Kalau kalah, keluarga Wang akan bangkrut. Ada aku, apa yang kau takutkan? Baik. Kalau begitu, bertaruh 10 miliar. Bertaruh. Guru Su, silakan. Setelah bocah ini mati, Ye Yi jadi milikku. Asli. Nilainya 50 juta. Selamat, Tuan Wang dapat harta karun. Huang Yong. Dengar, nyawa kecilmu ini, hari ini akan kuambil. Bagaimana? Santai. Masih ada satu. Huang Yong, cepat pinjam uang. Kalau nanti tak bisa bayar, aku juga tak bisa bantu. Tenang. Aku tak akan kalah. Keras kepala ya. Baik, hari ini aku robek mulutmu ini. Guru Su, lanjutkan. Selamat, Tuan Wang muda. Ini juga asli nilainya 300 juta. 300 juta, Pak? Tuan Wang muda. Selamat, selamat. Tuan Zheng muda, terima kasih banyak. Zheng berkat kamu, kalau tidak. Kamu jeli sekali, berhasil dapat untung. Bukan urusanku. Huang Yong, aku menang, apalagi yang mau kau katakan? Kamu yakin? Hari ini nyawamu. Pasti ku rebut. Kamu yakin? Kamu pikir ini kemenangan? Aku sudah tahu kamu akan curang, Tuan Qin. Bagaimana? Kalah, terima saja. Huang Yong, kamu kalah. Tunggu. Aku telepon kakek minta uang. Yi 10 miliar bukan jumlah kecil, kamu malah masih mau bantu dia? Tenang saja. Urusan seperti ini tidak perlu merepotkan kakek Ye. Aku sendiri bisa menanganinya. Tidak disangka ya kamu, si imut. Cukup tegar. Baik, aku bisa ampuni nyawamu. Tapi kamu harus jadi anjingku. Apa yang kusuruh harus kamu lakukan. Pertama, berlutut dan gonggong. Kalau bagus aku bisa lepaskan kamu. Wang King. Keluarga Wang kalah di tanganmu. Tidak rugi. Pak Su, kan? Tolong lihat barang berharga ini. Asli atau palsu? Palsu. Barang macam ini di toko antik. Banyak di... Tentu saja. Kamu minta siapa yang menilai, hasilnya sama saja. Anak ini masih belum menyerah. Si bocah ingusan ini berani meragukan penilaian Guru Su. 006. Dengar tidak? Botol murahanmu ini sama sekali tidak berharga. Habis 5 juta beli sampah murahan. Apa yang kamu pikirkan? Tuan Wang, bisa nggak kamu atur anjing di rumahmu ini? Jangan buang waktu kita semua. Mana yang asli mana palsu saja tidak bisa bedakan. Menurutku, master ini palsu. Kamu sampah? Berani? Meragukan kakekku? Pantasan saja. Sama-sama jahat. Kalau kamu tidak puas dengan hasil penilaian, bisa cari yang lain, master untuk menilai. Tidak perlu membongkar kepalsuan master sepertimu. Aku sendiri sudah cukup. Sombong sekali. Kamu gila? Kalau ada yang terluka, kamu tanggung jawab? Ini, ternyata bahannya seperti ini. Ini asli Guan Yao dari Song. Nilainya 5. Mana mungkin? Master Su sebelumnya sudah memeriksanya, patung Buddha rusak ini sama sekali tidak berharga. Kurang ajar, jangan membual. Apakah kau benar-benar berani memecahkan barang senilai 5 miliar? Bahkan jika harganya 5 miliar sekarang tidak ada nilainya, benar-benar sampah. Benar. Bahkan jika ini adalah keramik resmi, Song asli pecah itu tetap sampah. Makanya kau hanya nama palsu, orang sekarang memang. Siapapun berani menyebut diri master. Bukalah mata kalian, lihat baik-baik. Apa ini? Ini adalah cap kerajaan Raja Songping. Cap kerajaan Raja Songping. Teman muda. Kau jadi kaya. Cap kerajaan Raja Songping.
Nilainya setidaknya mulai dari 2 miliar. 2 miliar. Tidak mungkin kalian semua salah lihat, berikan. Biar kulihat barang senilai 2 miliar. Biarkan kau lihat. Apakah kita akrab? Kau, Bagaimana bisa sebuah cap usang bernilai 2 miliar? jika lebih berharga, itu lebih baik. Yang kita pertaruhkan hari ini adalah kemenangan, atau kekalahan dua barang antik itu bukan barangmu ini. Nas, Benar. Asalkan dua barangku antik, itu asli maka kita menang, kau bisa mengeluarkan 10 miliar lebih baik. Kebetulan nyawa kotormu, aku pun tidak tertarik. Tuan Qin katakan yang adil dong. Aduh Xiao King, ada benarnya. Taruhan ini tidak berhubungan langsung dengan cap kerajaan Huangyong. Kau kalah. Dengar enggak? Tuan Qin bilang kamu kalah. Kamu mau ngelak? sekarang, kau ini akhirnya punya uang. Huangyong. Bayar dong. Kalau nggak bisa bayar, ganti dengan stempel aja. 1 miliar itu kamu sendiri yang menawarkan taruhan, kan? Ini benar-benar mau kasih uang gratis. Huangyong, kalah pun gak apa-apa. Lagi pula, stempel ini harganya 2 miliar, kasih mereka 1 miliar, kamu juga nggak rugi. Kalau aku bilang, dua barang antik itu ternyata palsu. Wah, bilang kamu gemuk, kamu malah ngotot. Kamu beruntung? Pikir kamu ahli? Dalam soal mengidentifikasi barang antik, Master Sulah yang ahli. Kamu siapa? Berani meragukan hasil identifikasi Master Su? Pertama, kalau dia benar-benar master, nggak akan salah lihat. Tembikar resmi dinasti Ming memerlukan pembakaran lambat dan teliti, sedangkan dua barang palsu itu, suhu apinya jauh dari cukup. Ketiga, dan ini bukti paling langsung, kalian ambil kaca pembesar sendiri. Dan lihat tulisan di bagian bawah. Lihat saja. Aku hari ini akan membuatmu kalah dengan puas. Aduh, gawat. Kalau ketahuan, Guru Su, tidak perlu merepotkan Anda. Saya akan periksa sendiri. Ini bagaimana bisa di dalamnya? Ada aksara sederhana? Apalagi yang bisa kau katakan? Tuan Qin, ini bukan urusanku. Bukan urusanku. Itu Zheng Xiao. Zheng Xiao. Zheng Xiao memberi saya 2 juta. Dia bilang akan menikahi cucuku. apa katamu? Kakek, jangan menuduh saya sembarangan. Kakek, bagaimana kau bisa mengkhianati Zheng Xiao? Tuan Qin ini kakek dan cucu, bersekongkol melakukannya. Tidak ada hubungannya denganku. Zheng Xiao kamu. Diam dasar sayang, kamu hanya mainanku. Bagaimana mungkin aku menikahimu? Palsu. Palsu. Anak durhaka kamu membuat keluarga Wang hancur total. Zheng Ge, kumohon selamatkan aku. Selamatkan keluarga Wang. Informasi semua kau yang berikan. Kau bilang pasti aman. Pergi. Xiao King. Keluarga Wang juga menjebak saya. Saya lihat kalian berempat memang satu kelompok. Zheng Xiao. Tidak kusangka. Kau orang seperti ini. Kau kakek tua mau dipukul? Hebat. Sungguh hebat. Aku kalah. Aku kalah. Wang Zunyang, kalah ya harus terima. Tunaikan taruhannya. Bapak Qin, kalau aku bayar uang ini, rantai modal keluarga Wang akan putus. Tolong beri keringanan, biarkan keluarga Wang selamat. Yang kau minta bukan aku. Seharusnya Huangyong. Huangyong. Kumohon, biarkan keluarga Wang selamat. Aku bersedia memberikan 30% saham keluarga Wang sebagai imbalan untukmu. Dendam merebut istriku. Kebencian karena menghinaku. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Wang Qing berakhir seperti ini itu salahnya sendiri. Huangyong. Kau benar-benar ingin memusnahkanku? Kau sendiri yang cari mati. Siapa yang bisa disalahkan? Wang Zunyang, kau tahu sifatku. Jika kau berani ingkar janji, kalian pikirkan keluarga kalian masih bisakah melihat matahari besok? 1 miliar. Aku transfer. Awalnya aku ingin kau hidup lebih lama, tapi kau sendiri buru-buru mencari maut, Bapak Qin. Aku pamit dulu. Hati-hati, tidak usah antar. Wang Zunyang, kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai semuanya terlambat. Wang Zunyang, kalau kamu masih tidak memenuhi taruhan, kamu tahu anakmu akan jadi apa? Ya, transfer uang dulu ke mereka, kita pasti masih bisa bangkit kembali, pasti bisa. Anak durhaka.
Anak durhaka. Transfer. Aku transfer. Kalian tahu diri. Ayo, Tuan Qin. Terima kasih. uang sudah masuk ke rekeningku. Kamu kasih nomor rekening. Saya transfer ke kamu. Beri saja pada Yi. Hari ini berkat Tuan Qin, kalau bukan karena Tuan Qin, keluarga Wang dan keluarga Zeng pasti akan mengingkari janji. Tuan Qin, Tuan transfer 500 juta saja, sisanya sebagai tanda terima kasih. Baiklah, saya terima. Kalau tahu dari awal guci itu berisi sesuatu yang berharga. Waktu dulu diberikan padaku, seharusnya aku terima saja. Kalau Tuan Qin suka, saya bisa dengan harga dasar jual 2 miliar padamu. 2 miliar? Mana aku punya 2 miliar? Tapi, kalau kamu ingin menjualnya, saya punya saran. Silakan. Lelang. Dilelang semuanya. Barang antik kelas atas dan lukisan kaligrafi, mungkin bisa dapat barang murah. Untung besar. Tuan Qin, saya tentang lelang ini sangat tertarik. Baik, minggu depan ada sebuah lelang. Kuharap Tuan Huang hadir. Saya pasti tepat waktu. Baik. Ngomong-ngomong, saya ada satu hal ingin minta tolong padamu. Katakan saja. Dari lelang kakek keluarga Long, sakit parah dan terbaring di tempat tidur. Ku dengar kemampuan medis Tuan Huang sangat hebat. Bisakah ikut aku ke sana untuk melihat? Kalau Tuan bicara hal lain mungkin saya belum yakin, tapi menyelamatkan orang sakit dan terluka bagi saya bukanlah hal yang sulit. Baik. Saya ucap. Tuan Long, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Dr. Jiang, tidak ada cara lain? Bahkan aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada orang lain di kota ini yang bisa mengobatinya. Kalau mendatangkan dokter terkenal dari luar kota, takutnya, Pak Long, dia tidak akan bertahan sampai besok. Tuan Long. Dokter abal-abal, berani-beraninya kau menipu di mana-mana. Huang Yong, kau penipu. Aku belum sempat menghitung-hitung denganmu. Kau malah datang sendiri. Tuan Qin, siapa dua orang ini? Tuan Long. Mereka berdua, penipu. Cepat usir mereka keluar. Kau sungguh maling teriak maling. Tuan Long. Ini adalah presiden dari grup Yi. Ya, ini adalah tunangannya. Juga sahabat lintas usia saya, Huang Yong. Huang Yong, yang menitipkan cap kekaisaran untuk dilelangkan. Benar, hari ini ayahku sakit parah. Jangan bicara bisnis. Tuan Long. Kebetulan aku punya sedikit ilmu kedokteran bisa membantu memeriksa Pak Tua. Tuan Long, jangan sekali-kali percaya padanya. Dia penipu. Terakhir kali dia menipuku. Bilang, aku kena kanker hati stadium akhir umurku. Tidak lama lagi. Benarkah itu? Memang benar. Kau berani mengaku. Tuan Long, Dr. Jiang main-main dengan nyawa, hampir membuat kakekku mati. Huang Yong, yang menyelamatkan kakekku. Lalu kenapa? Dia sendiri bilang dia penipu. Tuan Long, coba pikirkan. Dia mengaku sebagai dokter hebat. Aku tipu. Dia bilang sakit. Dia percaya. Saya mengerti. Ini berarti, bahkan Tabib Jiang terhadap kemampuanmu sangat percaya. Benar. Tabib Jiang itu tidak bermoral. Dia bekerja sama dengan keluarga Zeng untuk menjebakku. Makanya aku beritahu dia bahwa dia sakit. Sengaja mempermalukannya. Apakah benar? Dia mengarang cerita. Atas nama grup Y, sebagai presiden direktur, saya jamin, apa yang dikatakan Huang Yong, semuanya benar. Bagus, kau dokter palsu. Berani menipuku? Hei, orang. Seret dokter palsu ini, keluar dan pukul dia. Cabut izin praktiknya. Usir dari Yunhai, siap. Pak Long, tolong percaya padaku. Selama bertahun-tahun, saya mengobati Bapak. Meski tidak ada prestasi, setidaknya ada jerih payah, Pak Long. Seret keluar, siap. Pak Long, tolong percaya padaku, Pak Long. Pak Long, sebaiknya biarkan Huang Yong memeriksa. Dia masih muda, apa benar dia bisa mengobati? Pak Tua Long, dalam bahaya. Jika tidak segera diobati, paling lama hanya bisa hidup 1 jam. Berani kau mengutuk ayahku? Sekarang hanya aku yang bisa menyembuhkan ayahmu. Pikirkan baik-baik. Ayahku sudah sakit puluhan tahun. Sudah banyak dokter ternama, semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Kau masih muda, bilang bisa menyembuhkan? Bukankah kau penipu? Menurutmu, apa untungnya? Aku menipumu sekarang? Awalnya kami bisa tidak melakukan apa-apa, dan tidak rugi apa-apa. Betul. Karena Huang Yong sudah bilang, pastinya dia bisa melakukannya.
Pak Qin, Bapak percaya padanya? Selain percaya padaku, apa ada pilihan lain? Baik. Kalau begitu, kamu yang obati. Tapi aku peringatkan dulu, kalau ayahku mengalami sesuatu yang buruk, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau tidak karena aku menghormati Tuan Qin, aku malas mengobatinya. Kamu? Sudah, Direktur Long, kendalikan amarahmu. Aku rasa apa yang dikatakan Huang Yong juga benar. Kau bilang dia sama sekali tidak perlu mencari masalah, ikut campur dalam urusan ini. Kalau ayahku tidak sembuh, jangan salahkan aku jika aku berubah. Lalu bagaimana kalau Huang Yong bisa menyembuhkannya? Kalau dia bisa menyembuhkannya, dia bisa minta apa saja. Belum memeriksa denyut nadi sudah berani menusuk jarum. Kamu ini. Berhenti. Tidak sampai 5 detik. Akan terbukti. 5. 4. Ayah, kau sudah sadar? Direktur Long? Ayah, kau bisa duduk? Aku sembuh. Aku sembuh total. Nah, dokter hebat, mana yang menyembuhkanku? Kau harus berterima kasih padanya. Dokter Huang. Tadi, saya banyak bertindak kasar, harap dimaafkan. Tuan Qin, karena Tuan Long sudah sembuh, aku dan Yi pergi dulu. Ini. Baiklah. Dokter Huang? Lihat, kau membuat Huang Yong marah. Tuan Qin? Lihat, tolong pikirkan cara, aku harus mendapatkan maaf Dokter Huang. Tuan Long adalah penguasa kota Binhai, penguasa dunia bisnis. Apakah kamu tidak takut dia akan membuat masalah untukmu? Orang yang berbakti, sejelek apapun, bisa seburuk apa. Tidak mungkin dia membalas budi dengan kejahatan, kan? Sebenarnya, jika kamu mau minta, Tuan Long pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku juga demi menghormati Tuan Qin. Dia membantu atau tidak. Aku tidak masalah. Apa? Keluarga Zeng akan mengakuisisi grup Y. Huang Yong, masalah bisnis, kamu tidak mengerti. Tinggallah di sini tunggu aku. Baik. Hati-hati ya. Kalau setengah jam aku tidak keluar, telepon kakekku. Paman, Bibi. Ternyata kalian berdua yang menghalangi. Kamu tidak mau menikah dengan Tuan Zeng. Kami terpaksa melakukan ini. Apa kurangnya Tuan Zeng dibandingkan Huang Yong si pecundang itu? Kami sebagai orang tua tentu harus membantumu membuat pilihan yang tepat. Kalian berdua yang susah payah membangun harta warisan kakek, menjual kepada keluarga Zeng, apakah sudah bertanya pada kakek, mereka berdua? Jumlah saham yang mereka pegang melebihi 51%. Asalkan mereka setuju, orang tua itu juga tidak bisa berbuat. Betul, perusahaan ini mau dijual, kami berdua yang memutuskan. Siapa suruh orang tua sialan itu bodoh? Selalu membela kamu. Kalau begitu jangan salahkan kami kalau kami melawan. Kalian berdua pengkhianat keluarga. Diam. Dasar anak tanpa orang tua. Bagaimana caramu bicara dengan yang lebih tua? Kamu dan orang tua sialan itu terlalu kolot. Keluarga Y hanya di tangan kami, akan bisa berjaya. Yi, asal kamu tanda tangan di sini, aku jamin, kamu bisa tetap bekerja di grup Y. Aduh, mimpi saja. Aku suka semangatmu yang keras. Tapi, mengakuisisi keluarga Y aku harus lakukan, kamu dan orang tua sialan itu tidak bisa mengubahnya. Hanya dengan dua pengkhianat ini, kalian pikir bisa menjatuhkan keluarga Y. Kamu terlalu meremehkan Yi. Oh ya? Kalau kamu tahu ini jebakan, kenapa masih datang? Dia khawatir sama pacarnya yang manja. Begitu keluarga Y runtuh, siapa yang berani melindungi Huang Yong sampah itu? Kalian berdua adalah pengkhianat yang tidak setia. Brengsek. Kalau bukan karena Tuan Zeng, aku sudah robek mulutmu sekarang. Berhenti bertengkar. Yi, karena kamu begitu peduli dengan nasib Huang Yong, begini saja, asal kamu minum anggur ini, aku jamin tidak akan mengungkit masa lalu, dan melepaskan Huang Yong. Sungguh? Apa aku ini? Seorang pria sejati tidak ingkar janji?
Kamu masih pantas disebut pria sejati. Tapi kalau kamu berani menipuku, aku akan membuatmu membayar mahal. Jangan minum. Bajingan ini mengacaukan rencanaku lagi. Huang Yong, sudah kubiarkan kau, itu sudah cukup. Kau malah berani muncul di depanku. Panggil orang. Berhenti. Zheng Zongyuan, ingat kata-katamu. Jangan minum minumannya, sudah diberi obat. Sekarang kami bisa pergi, kan? Zheng Zongyuan, kau berani ingkar janji? Tidak. Tadi aku memang bilang melepaskan Huang Yong. Tapi Yi, aku tidak bilang akan melepaskanmu. Kau bajingan. Kau berani menyentuhnya sedikit saja, aku akan membuatmu mati mengenaskan. Kau ini sampah. Berani mengancamku? Kau pikir aku seperti Wang Qing yang bodoh itu? Aku bilang padamu. Aku sudah bilang pada Tuan Qin, jika kau terus begini Tuan Qin tidak akan melepaskanmu. Aku takut sekali. Kau bodoh dan naif. Sebelumnya, Tuan Qin hanya menjaga aturannya. Kau pikir dia sungguh bisa karena sampah sepertimu menyinggung keluargaku Zheng? Aku bilang padamu. Aku memberinya 2 miliar. Lihat aja, dia bakal bantu aku nggak? Orang desa. Kau sungguh berani mengeluarkan banyak uang? Tapi hari ini meski kau membantah sekuat tenaga, aku tetap akan meniduri Yi. Berani kau? Kenapa aku tidak berani? Layani sampah ini dengan baik, aku pergi bersenang-senang dulu. Berani macam-macam sama gue? Kamu cari mati ya? Katanya dia suka dikhianati. Mending bawa aja ke kamar, ya? Ide bagus nih. Setelah minum obatku, wanita paling suci sekalipun akan jadi perempuan murahan. Hari ini aku akan bikin kamu nonton dengan baik. Gimana aku mainin dia? Huang Yong, Tolong aku. Obatnya mulai bereaksi. Biasanya angkuh, si cantik dingin, kenapa mulai minta tolong dengan hina? Keponakanku yang baik, salah orang yang kamu mintai tolong. Kamu harus minta tolong sama Zheng Shao, supaya dia baik sama kamu. Berani sentuh dia sedikit saja, aku bunuh kamu. Kamu sekarang cuma bisa ngomong besar. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Ngapain melongo? Bawa sampah ini ke kamar di atas. Siap. Zheng Zongyuan, kamu lagi ngapain? Kayaknya kamu cari mati ya. Qin Ye, urusan hari ini bukan urusanmu. Kalau kamu berani ikut campur, keluarga Zheng juga nggak takut sama kamu. Bangsat, aku lihat muka bapakmu. Aku menyelamatkanmu. Aku bilang sama kamu, hari ini, kalau kamu berani, sentuh Nona Ye 1 jari saja. Percaya nggak? Aku bikin keluarga Zheng hancur total. Aku nggak percaya. Kamu mau nakutin siapa? Qin Ye, ini urusan 2 keluarga kita, kayaknya belum waktunya kamu ikut campur. Zheng Shao besok akan akuisisi grup Y kita. Nanti 2 keluarga bergabung, belum tentu takut sama kamu. 2 bocah imut. Diam. Buat apa ngomong sama Kau tidak apa-apa? adik Huang? Tolong bawa Nona Ye pergi, serahkan padaku di sini. Terima kasih, Pak Long. Pak Long? Kau Long Zhen? Pak Long, Anda, jangan-jangan Anda keliru. Huang Yong hanyalah orang biasa. maafkan kami, Pak Long. Kami tidak tahu siapa Anda. Jika kami tahu Huang Yong mengenal Anda, meskipun Anda memberi kami 100 keberanian, kami tidak akan berani bertindak sembarangan. Terlambat. Kalian telah menyinggung Tuan Huang. Jangan harap kalian mendapat untung. Pukul mereka. Ya, Ampun, Pak Long, ampun. Kami salah, Pak Long. ampun, Pak Long. Tuan Qin. Tolong saya, kau, lihat, demi ayahku, mohon pada Pak Long, lepaskan aku. Kau lupa, waktu aku kecil, kau pernah menggendongku? Hal ini tidak ada hubungannya denganku. Itu perkataanmu sendiri. Seret keluar. Ya. Ampun, Pak Long. Bawa keluar. Ampun, Pak Long. Ampun, Pak Long. Tuan Qin. Tuan Qin, terima kasih telah memberitahu saya tepat waktu. Dengan begitu, adik Huang bisa selamat dan tidak terluka. Haha. Akulah yang harus berterima kasih, Pak Long. Jika hari ini kau tidak datang, saya sendirian menghadapi 2 keluarga mereka. Aku merasa agak kewalahan. Akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk adik Huang. Dengan begitu dia bisa memaafkanku.
Tuan Qin, tolong sampaikan kepada adik Huang, mulai sekarang, barang yang dia titipkan untuk dilelang, tidak akan dikenakan komisi sama sekali. Selain itu, utang budi karena menyelamatkan nyawa. Saya pasti akan memberi imbalan besar. Baik. Aduh, jarum perak tidak dibawa. Tenang, tenang, Yi, kamu tenang, tenang. Tidak bisa tenang, aku mau. Tidak boleh, Yi. Ini memalukan. Tunggu. Aku laki-laki, takut apa? Sudahlah. Mending kabur dulu. Tadi malam aku malu banget. Jangan sampai dia tahu aku pura-pura tidur. Sudahlah, Tuan Qin pasti ada urusan mendesak. Kamu angkat saja. Jangan berbalik. Aku ke toilet angkat. Halo, Tuan Qin. Baik, baik. Tolong Tuan Qin, sampaikan terima kasihku kepada si Yolong. Huang Yong, cepat keluar. Tante diculik. Apa? Huang Yong, katanya kamu anak berbakti, segera transfer 5 miliar padaku. Kalau tidak, aku habisi keluargamu. Nak, kamu harus selamatkan Nuo-Nuo. Bu, kamu di mana, Bu? Kak ibu ditipu oleh Peng Shu. Nuo, kamu gak apa-apa, Nuo. Bilang sama kakak, kamu di mana? Kamu di mana? Kedengar, kan? Mereka sekarang ada di tanganku. Setengah jam tidak terima uang, aku bunuh adikmu. Wang King Peng Shu berani macam-macam dengan keluargaku, aku buat kalian mati. Keluarga Wang bangkrut, Wang King sudah gila. Dia sepertinya ingin memeras uang darimu lalu kabur. 5 miliar, aku beri. Aku buat dia punya uang tapi gak sempat pakai. Tuan Long, koneksinya luas. Masalah ini, hanya dia yang bisa bantu. Baik, aku akan hubungi Tuan Long sekarang. Kemampuan medis Huang Yong luar biasa. Kamu harus menjalin hubungan baik dengannya. Aku tahu, bahkan dia bisa menyembuhkan penyakit anehmu selama puluhan tahun. Pasti aku akan berterima kasih padanya. Balas budi adalah ajaran keluarga Long. Kamu melakukannya dengan baik. Tuan Long, di luar ada Tuan Wang yang ingin bertemu Anda. Dia masih belum menyerah. Tuan Wang yang mana? Seorang kepala klan kecil bernama Wang Zunyang, ayah dan anak keluarga Wang karena menyinggung Huang Yong, hampir bangkrut. Sekarang sangat membutuhkan dana, mencari pinjaman padaku. Huang Yong adalah penyelamatku. Bantuan untuk keluarga Wang ini. Tidak boleh bantu. Suruh dia pergi. Aku. Apa? Wang King menculik keluarga Huang Yong? Baik, urusan ini aku urus. Keluarga Wang berani menyentuh keluarga Huang Yong. Benar-benar tidak menghormatiku, Zhen Er. Aku memberimu waktu 3 hari. Buat keluarga Wang lenyap dari Binhai Baik. Pak Long, saya yang kemarin menelepon Xiao Wang. Apakah Anda masih ingat saya? Ingat Wang Zunyang anakmu? Wang King, berani sekali, berani menculik keluarga Huang Yong. Aku tidak tahu soal ini. Wang Zunyang, segera telepon anakmu. Jika dia berani menyentuh sehelai rambut pun dari keluarga Huang Yong, aku akan musnahkan seluruh keluarga Wang Bai. Anak durhaka, apalagi yang kau perbuat? Lepaskan keluarga Huang Yong sekarang, jika tidak, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ayah, jangan campuri urusanku. Setelah dapat uang, perusahaan kita bisa selamat. Binatang, kau masih merasa belum cukup menghancurkanku? Saat kau mendapatkan uang keluarga Wang kita sudah habis. Sepertinya kau sudah dibuat takut oleh Huang Yong. Hari ini keluarga Ye akan diakuisisi oleh keluarga Zheng. Huang Yong tanpa dukungan hanyalah... Diam, suruh lepas, cepat lepaskan jika tidak. Tuan Qin, kenapa kau datang? Halo? Halo? Tuan Long, tolong selamatkan anakku, kumohon. Aku hanya punya Xiao Qing satu-satunya anakku, asal kamu mau, aku akan memberikan semua harta keluarga Wang semuanya padamu tanpa pamrih. Harta sedikitmu itu diberikan gratis pun, aku tak mau Wang Zunyang. Mengingat kamu tidak tahu apa-apa, aku ampuni nyawamu, sedangkan anakmu, buatlah anak lagi saja. Kalau tidak pergi juga akan kupatahkan kakimu. Aku pergi.
Xiaoqing sudah besar ya. Sudah berani melawan ya. Keluarga saudaraku. Huang Yong, kamu berani menculik, kamu punya berapa nyawa? Berapa nyawa? Berapa nyawa? Tuan Qin, demi ayahku, ampunilah aku. Kalau Huang Yong datang, aku pasti mati. Sudah tahu begini. Kenapa dulu melakukannya? Tuan Qin, jika kamu melepaskanku sekali, aku akan pergi dari Binhai. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Persetan denganmu. Tuan Qin, di mana keluargaku? Huang Yong, jangan khawatir. Mereka hanya kaget. Semua baik-baik saja. Aku sudah menyuruh orang mengantar mereka pulang. Syukurlah Huang Qin. Kamu cari mati ya? Huang Yong, hal seperti ini serahkan pada anak buahku untuk menanganinya. Apa pendapatmu, katakan saja. Bang Yong semua, karena si Jalang Peng Shu yang menyuruhku melakukannya, aku tidak tahu apa-apa. Ayo lawan aku, kalau berani, kenapa kau ganggu keluargaku? Bang Yong, aku bersumpah. Aku bersumpah. Benar-benar Peng Shu yang menyuruhku? Kalau tidak, alamat rumahmu aku tidak tahu, bagaimana aku bisa menangkap mereka? Huang Yong, aku sudah menyelidikinya. Wang King dimanfaatkan orang kartu yang kau gunakan untuk transfer. Sama sekali tidak ada padanya. Ya, perempuan Peng Shu itu, bahkan aku pun dia tipu begitu uang diterima, teleponnya langsung mati, aku juga tidak tahu. Orangnya? Aku bersumpah, aku benar-benar tidak tahu, aku bohong padamu, aku kena petir. Huang Yong, Wang King, suruh orang di sini menjaganya. Dia tidak akan kabur. Dari pihak Bos Long, aku sudah mengirim orang untuk mengatur, asalkan mantan istrimu. Dia masih di Binhai, dalam sehari. Pasti bisa melacaknya. Baik. Kalian siapa? Nona Peng, tolong ikut kami. Aku tidak bermarga Peng. Kalian salah orang. Tolong kooperatif. Kami juga tidak mau kasar. Ayo. Lepaskan aku. Sayang, aku celaka karenamu. Berlutut. Huang Yong, uangnya sudah dikembalikan untukmu. Adapun orangnya, kau mau bagaimana? Mas, meski hanya sehari jadi suami istri, tetap ada kasih sayang. Aku bersumpah tidak akan berani lagi. Bos Long, Saya mau 2 orang ini. hilang total di Binhai. Mudah. Patahkan 1 kaki mereka. Usir dari Binhai. Jangan Mas Yong, ampuni saya Mas Yong. Mas Zeng, ayo dong. Bukan, kamu bisa apa enggak sih? Sudah 2 jam, tidak ada reaksi sama sekali. Obatnya juga nggak mempan, bete banget. Berani menusuk gue, kamu cari mati ya. Pasti si Huang Yong yang main di belakang. Huang Yong, kamu sebenarnya bilang apa sama kakek? Aku nggak bilang apa-apa. Lalu kenapa dia selalu ngomongin punya cicit? Menurutku, soal ini kita harus dengerin orang tua. Kita berusaha ya. Ah, pergi lo. Aku nggak bilang mau nikah sama kamu. Huang Yong. Huang Yong, kamu sebenarnya... Zeng Zongyuan, kamu berani mengganggu Huang Yong. Ini urusan antara aku dan Huang Yong. Tidak ada hubungan denganmu. Tuan Zeng, akhir-akhir ini, apa kamu merasa agak kurang bertenaga di bagian itu? Ternyata ulahmu. Tidak ada bukti. Jangan sembarangan bicara. Omong kosong. Zeng Zongyuan, pelajaran terakhir belum cukup dalam. Apa? Masalah keluarga Ye akhir-akhir ini adalah ulah Tuan Zeng? Tuan Long sudah bicara. Perusahaan sebesar apapun di kota ini, siapa yang berani kerja sama dengan keluarga Ye? Konon Tuan Huang dan Tuan Long memiliki hubungan yang sangat dekat. Tuan Zeng masih berani macam-macam dengan Tuan Huang, benar-benar mencari mati. Huang Yong, sembuhkan aku segera. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti sampai mati. Ginjal lemah. Pergi ke rumah sakit. Atau cari dokter Jiang itu. Keahlian medisku kurang. Aku tidak bisa menyembuhkanmu. Kamu mau obati atau tidak? Begini caranya meminta tolong. Kamu mau apa? Kamu berlutut. Minta maaf pada tunanganku. Menyuruhku berlutut di depannya? Mimpi. Kalau begitu jangan diobati. Kamu akan begini seumur hidup. Jangan paksa aku akan bertarung sampai mati. Kurang ajar. Kamu berani tidak hormat pada Huang Yong? Tuan Long, tenang. Saya sendiri akan mendidik anak saya. Ayah. Kenapa ayah datang? Pak, saya lebih baik mati daripada minta maaf kepada orang desa ini. Diam, kamu belum lihat situasinya. Huang Yong sekarang tidak bisa kamu sentuh. Sekarang berlutut dan minta maaf padanya, agar keluarga Zeng bisa bangkit lagi. Tapi Pak, saya... Tidak ada tapi. Pilih, berlutut minta maaf, atau keluar dari keluarga Zeng. Huang Yong, saya mengaku kalah, saya minta maaf padamu. Yi, saya salah. Panggil saya Nona Ye. Nona Ye, saya
dengan sungguh-sungguh minta maaf. Huang Yong, Nona Ye. Yang hadir semuanya orang terpandang. Cukup sudah. Sampai di sini saja. Saya ikuti. Zheng Zongyuan, kalau kamu berani datang lagi, mengganggu saya, dan Huang Yong, keluarga Ye pasti tidak akan melepaskan keluarga Zheng. Nona Ye tenang, keluarga Zheng sudah sangat lemah sekarang. Bahkan jika diberi 100 nyali, dia tidak akan berani lagi pada Anda. Punya pikiran yang tidak pantas. Huang Yong, sekarang kamu bisa tolong selamatkan saya, kan? Kalau begitu, kamu siap bayar berapa biaya obat? Kamu minta uang lagi? Kamu sebut saja harganya. 1 miliar. Kamu membuka mulut besar sekali. Tidak mau bayar. Juga tidak apa. Memang dari awal, tidak mau diobati. Sungguh. Masa saya bohongi kamu? Kalau begitu saya kasih muka pada ayahnya. Ingat pelajaran ini. Kamu, anak yang tidak berguna. Cepat keluar. Barang antik ini yang akan dilelang selanjutnya adalah cap kerajaan Raja Songping harga awal 1,5 miliar. Cap kerajaan Raja Songping ya, benarkah? Harga awal saja sudah 1,5 miliar. Tentu saja benar. Waktu Tuan Huang mendapat barang murah, saya dan Ibu Yu hadir saat itu. Kalau begitu saya ambil 1,55 miliar. Apa yang dikatakan Tuan Qin padamu tadi? Nanti kamu akan tahu. 5 miliar. Kamu gila? Barang ini paling mahal 3 miliar. Kenapa kamu langsung bilang 5 miliar? Betul, sudah harga segitu. Siapa yang rebut dia bodoh? Sengaja lawan saya ya? 6 miliar. Kamu ini ngapain? Bukannya dikatakan 3 miliar sudah cukup, sekarang sudah 5 miliar, kamu masih nambah. Saya hanya ingin lihat kesungguhan Zheng Zenan. 6,1 miliar. 7,1 miliar. Aduh Tuan Huang, jangan nambah lagi. Kalau tidak saya benar-benar bangkrut. Baik, saya serahkan padamu. Aduh terima kasih, terima kasih. Ternyata keluarga Zheng dengan cara begini meminta maaf padamu dan Longzong meminta maaf ya. Iya, wajah Tuan Qin harus dihormati. Dengan begitu Longzong dan saya sangat puas. Jahe tua lebih pedas, trik Tuan Qin ini menguntungkan semua pihak. Benar, menghancurkan keluarga Zheng tidak menguntungkan kita, menguras uangnya habis-habisan, kita semua sangat puas. Selamat ya, kamu dapat untung puluhan miliar lagi. Mau pakai uang ini buat apa? Paman dan bibi kamu, mereka gimana akhir-akhir ini? Kakek sudah mengeluarkan mereka dari perusahaan. Untuk apa kamu tanya itu? Berarti perusahaannya jadi milikmu? Bagus. Kalau gitu, aku invest 5 miliar ke perusahaannya, anggap saja itu maharnya. 5 miliar? Kalau aku, selain bisa menilai barang antik dan ilmu kedokteran, aku hampir nggak berguna. Soal uang, tetap harus diberikan padaku. Istriku yang wanita tangguh yang mengelolanya. Siapa istrimu? Aku belum setuju loh. Huang Yong, aku dan keluargamu semua mendukung pernikahanmu dengan Yi Yi. Mulai hari ini, kamu sudah jadi anggota keluarga Ye, menantu laki-laki kami. Semoga kamu dan kakak ipar bahagia selamanya. Aku sih nggak masalah, tapi Yi. Dapat untung tapi masih pura-pura. Aku dan Yi sama-sama nggak masalah. Nak, kamu nanti harus baik sama Yi Yi ya. Tenang saja, tante dia nggak berani nakalin aku. Syukurlah. Kalian sudah nggak muda lagi? Aku segera cari hari yang baik untuk pernikahan kalian. Apakah kita terlalu cepat berkembang? Baru kenal sebulan. Yang penting berbakti pada orang tua. Orang tua sudah memberi kita tugas. Tugas apa? Biar kakekmu punya cucu buyut.